aku nih. Ntar dulu. Aku langsung menghilang. Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku. Kenapa kameranya ditutup, Dek? Sikit bang, ada sikit bang. Aku ada pesan buat Bang Zuma. Secangkir madu merah. Udah. Ada Buka aja kameranya. Hei, mana ada tadi? setan. Iya bang, bang gini loh bang. Saya mau ngadu dulu. Tunggu, saya mau ngadu dulu. Masa bang? Aku cuma nanya. Abang disunat nggak, kataku sama Bang Gayu ini. Iya katanya kan bang. Saya bacakanlah kitabnya. Bang, kalau abang disunat, Yesus tidak berguna bagi abang. Kan dia orang Katolik Bang Zuma. Terus kan nggak ada, maksudnya tuh saya nggak gini-gini ngomongnya. Terus dia bilang gestur saya itu kayak sampah katanya. Dibilangnya saya ini merasa paling benar. Saya merasa tersakiti Bang Zuma. Jadi makanya saya bilang apa yang harus saya lakukan? Apakah saya bicara harus gimana gitu? Cobalah bang Zuma, cobalah. Adik abang merasa gimana gitu pada malam ini? Ya, pada hakikatnya makhluk terindah itu memang perempuan, Bang. Belum tentu, Bang. Kok belum tentu itu? Itu kaidahnya. Kok bisa? Enggak. Kalau abang mengatakan sebenarnya makhluk yang terindah itu atau seperti yang abang. Iya, di Kristen kan perempuan terkutuk bang. Itu belum tentu. Alasannya? Mungkin siapa ini Rifa ini juga belum tentu yang terindah gitu lah. Kalau dia yang terindah tidak ada yang namanya bermasalah gitu kan ataupun. Kok dibenci sekali ini? Makhluk terindah itu wanita. Iya, makhluk terindah itu wanita. Belum tentu. Alasannya? Enggak semua wanita itu indah. Iya tahu. Betul kata Bang Juma. Iya, berarti kan. Tapi makhluk terindah itu wanita. Tidak. Pas tuh Bang, pas. Tidak suka perempuan bang. Ya Allah Bang Zuma. Berarti dia suka Bukan itu Bu Rifa. Bang Gayu, jangan-jangan Bang Gayu gini main pedang-pedang. Ya enggak lah. Normal kok. Wanita itu makhluk terindah di atas muka bumi ini, Bang. Tidak, belum tentu. Ternyata banyak wanita yang kurang ajar juga di dunia ini. Ya, itu kalau kita lihat personilnya, iya. Tapi makhluk yang terindah yang dicipta oleh Allah itu ya wanita. Yang abang bilang harusnya personalnya, jangan. Ya, saya kan tadi katakan wanita. Lah iya harusnya personalnya. Kalau cuma wanita, kalau wanita Sekarang- kan banyak. Sekarang gini, kita jangan munafik. Kalau didudukkan perempuan, wanita duduk atau berdiri, terus di sampingnya itu ada laki-laki. Menurut Anda yang indah badannya, yang indah dipandang mata yang mana? Laki atau perempuan? Dalam konsep apa memandangnya? Ya, bentuknya segalanya. Lelaki itu juga bisa dikategorikan Ini indah. bahaya ini. Wanita juga bisa, makanya saya bilang dalam konsep apa tuh memandang, konteksnya gimana? Nafsu apa untuk penilaian? Kalau nafsu oke. Berarti kalau Bang Juma mengatakan wanita itu terindah, berarti pakai nafsu Bang Juma menilainya. Oh enggak. Bukan begitu. Nah, iya, tadi kan sudah sampean gambarkan kalau didudukkan lelaki dengan perempuan. Loh, bahaya ini. Bang Juma pasti ke situ. Wanita itu memang sudah disetting oleh penciptanya begitu sempurna. Makanya Hawa itu dicipta untuk sebagai penyemangat Adam alaihissalam. Coba kalau kalau tidak ada wanita, kayak mana hidup Anda? Wanita diciptakan kata Bang Juma sempurna. Menurut saya belum sempurna. Aduh, bahaya ini. Diciptakan nggak sempurna. Yang diciptakan sempurna oleh Allah itu ya cuman Adam. Waduh, bahaya ini. Ternyata Bahaya ini, benar bahaya. dugaan saya Bang Zuma dari tadi. Abang dulu zaman abad ke-8 bang.
ada kisah Hipatia. Ini karena produk patriarki yang akut, najis, perempuan dianggap rendah, sehingga perempuan tidak boleh bicara di gereja. Yang boleh berbicara, bahkan perempuan tuh punya kalung budak di lehernya itu oleh pastor-pastor Katolik. Dan ini sejarah kisah Hipatia, di mana ketika dia tidak mengikuti orang patriark gereja, kulitnya dikikis dengan cangkang kerang, tulangnya dipotong-potong, kemudian dia ditelanjangi lalu dibakar. Padahal dia seorang filsuf yang jago dalam ranah astronomi. Jadi inilah pola pikir yang dibawa sama Bang Gayuk sebagai orang Katolik, sudut pandang Katolik zaman dulu, di mana ini hanya ada di era kegelapan Bang Zuma. Wajar Urusannya dia apa katakan sama saya dengan kehidupan saya sekarang sudut yang Anda pandang bicarakan? dalam Islam, Saya tidak Allah pernah memberikan sudut pandang itu. kesempatan yang Urusannya sama. apa? Bahkan perempuan Urusannya apa memiliki nilai plus terlalu ketika halusinasi juga, loh, terlalu ini sejarah. Anda mengatakan perempuan tidak sempurna, laki-laki yang sempurna. Artinya Anda percaya Tuhan Anda ada ciptaan yang tidak sempurna diciptakan oleh Tuhan Anda. Wah, benar, kamu ngomongin tentang sejarah. Terus urusannya apa kamu lontarkan ke saya? Karena Anda seorang Katolik yang memiliki pemahaman abad kegelapan, di mana Apakah ini harus adalah orang Katolik doktrin. harus mengikuti sesuatu yang nggak benar? Nggak Lah buktinya semuanya. Anda ikuti barusan Anda bilang perempuan tidak sempurna. Gampang. Artinya ada Itu kan ciptaan saya Tuhan yang tak ngomongnya sempurna. cuma. Tuhan kok menciptakan tidak Karena sempurna? Zuma Gimana? juga ngomongnya Bunda nggak Maria benar sempurna juga. nggak? Dididikan- Saya tanya, dididikan Bunda Maria lelaki sempurna dan nggak? perempuan dalam konsep apa Coba saya tanya, penilaiannya? Anda kalau berhadapan tentang perempuan di hadapan saya, salah besar lawan Anda, saya. Saya tanya, Bunda Maria perempuan sempurna atau tidak? Loh, urusannya apa ke situ? Pernyataan Anda yang mengatakan perempuan adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tidak sempurna, karena yang sempurna hanya pria. Saya tanya, apakah Bunda Maria sempurna? Pertanyaan tadi kan antara Adam dengan Pertanyaan saya berdasar, perempuan. dasarnya adalah nggak argumen bisa. Anda. Pertanyaan Juma Argumen nggak ke situ. Anda adalah Tuhan Pertanyaan Anda Juma menciptakan nggak ke situ. perempuan Saya tidak menjawab sempurna. pertanyaan Maka Juma jawaban berdasarkan saya Adam. atas pertanyaan Anda adalah pertanyaan lain. Apa pertanyaan Kamu- saya? Apakah Kamu- Bunda Maria sempurna atau tidak? Saya tidak ada urusan dengan pertanyaanmu. Perhatikan Pertanyaan teman-teman. Perhatikan. Bang Zuma mengatakan makhluk terindah itu wanita. Ini belum masuk ke poin agama Islam mendudukkan perempuan. Lalu Nah, saudara inilah- kita ini mengatakan inilah kalau perempuan kuping tidak kamu sempurna. cowok nggak didengar. Zuma tadi ya. ngomongnya gimana Silakan, sama Bang Zuma. saya. Gitu loh. Dia tadi kan ngomong kalau didudukan antara laki dengan perempuan, kamu pilih yang mana? Indah yang mana, kata Zuma kan. Tetapi saya bilang konsepnya apa? Dengan cara sudut pandang gimana? Kamu nggak bisa nerima statement saya. Maunya Lulu ini menang sendiri. Jadi menurut saudara, kalau Anda disuruh memilih, Anda lebih pilih pria gitu daripada wanita? Ya, kalau disuruh memilih karena saya laki-laki pilih wanita. Kalau suruh memilih. Ah, Tapi kalau Zuma bilang ah, indah yang mana, belum tentu. Indah yang wanita belum tentu. alasannya, Berarti alasannya apa? kamu ini enggak ini. Ya alasannya karena itu laki juga punya penilaian tentang keindahan tubuhnya ada, wanita juga ada. Oh, jadi Anda suka nyanjung tubuh laki-laki gitu daripada wanita? Ini bukan saya suka menyanjung Zuma. Ini kan pertanyaan saya kan sederhana. Wanita itu Jawaban makhluk saya yang juga terindah, sederhana, gitu loh. dan kita Kenapa kok buktikan Bang Zuma ketika ini laki dan perempuan itu indah? duduk bersanding, Pertanyaanmu benerin Anda dulu, itu Zuma. memandang keduanya itu indah yang mana? Anda mengatakan indah laki-laki, kan aneh. Saya kan tidak mengatakan Ada indah kelainan laki-laki, berarti tetapi Anda. kan saya, kuping kamu tuh budek. Ini enggak bahaya Bang Zuma. Saya di samping Iya. dia ini Bang Zuma. Saya di samping dia ini enggak bahaya saya ini Bang Zuma. Bahaya, kamu hamil dibuatnya. Eh? Kok budak Pakai pula? ini dulu ya. Kan pertanyaan Pakai- saya dan jawabannya masih Dengar, terngiang dengar loh. dulu, ya. Anda mengatakan Cuma- bahwa laki-laki juga Pertanyaanmu indah nggak dibandingkan seperti perempuan. itu. Kan pertanyaan saya sederhana. Wanita disandingkan dulu, dengan Zuma. pria menurut saudara indah mana? Anda ragu. Karena mungkin yang ragu laki-laki yang siapa? Anda disandingkan itu lebih berotot kali dari wanitanya. Terus kenapa Anda berani-beraninya mengatakan bahwasanya laki-laki itu juga indah? Lah ini kan disuruh memilih mana yang indah antara wanita dan pria. Anda mengatakan Menurut apa kamu, barusan?
Cuma mulut kamu sudah berubah pertanyaannya. Tadi kamu nggak ngomong kayak gitu loh. Saya punya rekamannya loh. Saya mengatakan bila disandingkan berdiri laki perempuan, kira-kira menurut saudara indah yang mana? Anda mengatakan apa? Makanya saya jawab. Jawabannya Dalam apa? bentuk apa? Jawabannya apa? Konsepnya penilaian atau untuk apa? Loh, kan penilaian. Kok Anda mengatakan bahwasanya lebih indah laki-laki? Lucu ente itu. Kamu ini sudah memelintir kamu ini cuma. Siapa yang mengatakan indah laki-laki? Konsepnya menilai itu seperti apa dulu? Keindahan. Loh, sudah dibilang pun masalah keindahan masih nanya pula. Ya, oke, masalah keindahan. Tapi kamu kan mengatakan indah perempuan. Belum tentu kan saya jawab. Berarti Anda ketika didudukkan wanita dan pria, Anda mengatakan belum tentu wanita yang ada di samping pria itu lebih indah daripada pria yang ada di sampingnya, kan gitu? Saya tidak ngomong gitu, Juma. Iya, kalau bukan wanita berarti pria, kalau bukan pria berarti wanita. Lucu ente ini. Kan pilihannya hanya ada dua pilihannya. Juma, pilihannya hanya ada dua. Indah mana menurut pandangan saudara, pria atau wanita? Anda nggak bisa mengatakan wanita. Kan aneh kan itu. Bang Zuma, ternyata beliau ini pendusta, Bang. Tadi saya bertanya di awal, Bang. Bentar, Bang, saya buktikan beliau pendusta. Tutup mic-nya, Bang Alumni. Zahra, tutup mic-nya. Dia tadi, Bang, pertama dia masuk, saya tanya sama dia, Anda pernah melihat debat lintas agama nggak? Tidak, katanya, Bang. Anda pernah tahu kiamat, tautan paragi? Tidak, katanya, Bang. Dia bilang ini pertama kali dia nonton. Apa Anda nyasar ke sini? Akhirnya muncullah diskusi ini, Bang. Lalu ternyata apa yang dia katakan barusan? Pantaslah orang awam banyak tersesat dengan kamu, Zuma. Artinya kau pendusta. Kau adalah orang yang sering nonton diskusi lintas agama. Hei. Kau pendusta dari awal, kau sudah berdusta. Emang agamanya orang ini apa, Dek? Kristen Katolik, Bang. Katolik, Bang. Memang satu paket. Kalian ini cuma bisa pintir-pintir omon-omonnya. Kan dusta memang. Agamanya besar dari kedustaan kan memang. Makanya maling teriak maling. Coba kalau saya didudukan dengan Unirifa, dia pilih siapa? Coba Bang Gayuk coba pilih siapa? Aku turun ini kalau dia pilih aku ini. Bang Gayuk pilih siapa? Kalau Unirifa, jawabannya tadi sudah ada. Dia lebih pilih laki-laki. kalau begini. Bener kan, Bang? Bahasa kasihnya kan muncul, Bang. Bang Jahra, gimana Bang Jahra? Bahasa kasihnya kan muncul. Agamanya apa? Agamanya Kristen, Katolik, bahasa Roh Kudusnya sudah keluar barusan, Bang. Satu paket. Bahasa kasihnya sudah keluar barusan, Bang. Satu paket. Bahasa kasih semacam kau ini. Bang Jahra gimana Bang Jahra? Tadi ngomong apa Bang Jahra? Perhatikan. Sudah kita lihat berdusta dia, pendusta kau. Kau mengikuti ajaran Paulus. Kalau karena kedustaanku kemuliaan Tuhan semakin melimpah. Kenapa aku harus dihakimi? Daripada ngikutin kamu, lebih sesat lagi. Tantrum. Katanya nggak pernah nonton debat lintas agama. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya bayang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Standby yang lain dulu. Kupas kulit sesuai dengan tema Bang Alumni dari tadi. Kecoa berbulu domba. Bang Jahra, kecoa berbulu domba. Bahwa telah kita buktikan bahwa ternyata kecoa berbulu domba itu nyata, teman-teman. Dia katakan dia tidak pernah menonton debat lintas agama. Saya tanya, apakah Anda pertama kali? Yes. Ternyata dia katakan, Zuma, pantas orang awam banyak tersesat karena kamu. Ternyata itu dia asbab kebenciannya kepada saya, karena dia pendusta. Kalau orang awam tersesat salah emangnya? Kau pendusta. Kau bilang kau nggak pernah nonton debat lintas agama. Katolik gini ajarannya ya. Silakan Bang Juma, isap ubun-ubunnya Bang. Sama saya Ripa, jangan bawa Katolik. Lu berhadapan sama saya. Jangan bawa Katolik. Gitu loh. Tenang. Burung merpatinya ditenangkan. Oke Bang Jahra, gimana Bang Jahra? Ya gini loh Bang. Ayolah diskusi baik-baik Bang. Kan dia lebih suka Zahra daripada Uniripa nih. Kayak bicara. Ya udah, tepuk tangan kalau gitu. Urusan saya itu. Jujur dari tadi nih apa? Jujur dari tadi apa? Kalau Anda lebih suka. Ini suka bukan masalah itu.
masalah hasad Bilang Baca, aja baca. iya. Baca. bahasa ya, omongan itu loh. Lah mulut kamu aja udah kayak sampah juga ngomongnya. Nggak enak didengar. Ya, gimana ya? Gimana Bu? Ngaku nih Gimana Bang Jahra gimana? Ngomong apa tadi? Itu kan. Aku turunin lah. Turunin lah. Ini bahaya, aku terus disebut loh. Padahal yang didudukan tadi Uli Rifa dengan Fandi Ahmad. Itu parah kali, Bang. Pelangi ah. Ampun aku. Pasukan Doraemon. Doraemon. Disuruh milih indah mana? Laki atau perempuan? Dia tanya lagi dari sudut mananya katanya. Dari pantatnya Cak Ayu. Aneh. Naik lagi tuh Bang Zuma. Ini aku bawa lagi naik ini domba nih. Jangan elus-elus dong dombanya. Saya lah jangan langsung disate. Tahan dulu. Enggak, yang Dicuci sama dia dulu. aneh Bang Andian tadi aneh. Dia lebih suka Pandi daripada Uni Rifa. Enggak, Uni Rifa pantatnya burikan, males saya. Iya ampun. Burikan nggak dibilang sama suaminya mungkin. Kan? Coba lihat. mulai. Pendusta dia emang. Emang Kalau pendusta dia. Kalau pantatnya Paulus gimana? Emang tukang dusta. Ngomong dia kayak gitu bilang. diskusi kau. Diskusi Dia bener bilang dong. dia bilang gini tadi Bang Handi. Selamat datang di Komat Islam. Saya baik-baik tadi. Apakah Anda baru pertama kali ini masuk ke debat lintas agama? Iya, saya baru kali ini nonton debat lintas agama. Ternyata Iya bener, tapi dia kan nggak penghujat, seperti Bang. itu awalnya. Penghujat dia sebenarnya. Saya cuma ngikutin Penista pertanyaannya aja. Angkat udah tema kau aja kalau ketahuan. anu. Angkat tema kau. Angkat tema bro. aja. Tema apa yang kau kuasai bro? Tema apa? Diskusi baik-baik yuk. Apa Gila, ya? Su. Apa Dari ya? Katolik apa mau dibahas dari Katolik? Dewa-dewa. Dewa Katolik jadi pagan Dewa lah. Yesus. Nggak apa-apa, hilah Yesus sepuasmu. Loh, kok menghina Yesus? Memang Tuhan dewa kan, sembahan dewa kan? Iya, terserah Nah, kau cuma. Gitu dong. Ngaku enggak. Iya, Jangan terserah malu-malu. kau lah. Nak cak mana kau nak ngomong, terserah kau. Itu fakta. Eh, Itu fakta. Iya, tapi kalau suruh pilih pantat si Rifa. Udahlah, kata ngomong kamu, kayak gitu lah. Ini ngomong Nggak pantat ada lagi juga. kan? Kok seneng Nggak ada apa yang sama ngomong pantat pantat. si Fandi ya? Hati-hati Udah Fandi, ngomong pantatmu lagi diincar. Ayo pakai topik ayo pakai topik. Diskusi bro, pakai topik apa? Hati-hati pantatmu Fandi, ditusuk dari belakang. Nggak bisa Bang Hendi diskusi sama Rifa ini nggak bisa baik-baik. Udah sama Bang Juma bisa itu. Saya kan cuma ngikutin pertanyaan, cuma di otak-atik bolak-balik. Dipelajari Sudah. saya. Ya Kalau toh. gitu saya kasih Tapi pertanyaan saya satu ya. juga. Boleh nggak? Supaya ada topik, boleh nggak saya kasih pertanyaan satu? Sudah saya bilang tadi. Boleh silakan, jangan yang sulit-sulit ya, jangan Ya sulit-sulit ya. enggak. Ya. Waktu Paulus itu berjalan ke Damsik, Waduh, Paulus lagi, Paulus dia rebah lagi. ke tanah. Kenapa sih? Dengan itu. Jangan Paulus lah, saya mau kayak yang lain. Oke, Dia jangan, jijik sama Paulus masalahnya Bang. Ya. jangan Paulus deh. Kasihan sama Paulus, dosa kalian ini. Paulus, Oke. Paulus aja. Ya Dalam kalau begitu, yang lain Ya, ini berarti sebenarnya sering dia dengar kan? Iya. Katanya sudah baru. kalau gitu ini Kristen sebenarnya Kristen berasal dari mana ya Kristen ini? Ah, Iya, jangan ngurusin ngomongin Paulus sudah di ya akhirat. udah enggak itu lagi. Saya kasih topik. Kristen ini berasal dari mana ya? Dengerin Dengerin. kalian ini. Kalau Kristen berasal dari mana, Bro? Itu aja. Lanjut. Iya, kasihan dikit lah sama Paulus, Juma, Rifa ini kasihan dikit lah. Jangan selalu digituin aja. Coba kalau kamu yang Diapain sih? Berarti sering nonton dia. Gimana coba? Sering tobat dia. Dia udah Alaminmu berdusta. di mana? Rahmatan lil alaminmu di mana kalau kayak Penipu gini? dia Bang, dari awal udah nipu dia. Hah? Coba Bang Juma diajarin yang bener lah itu orang-orang. Ya udah yang lain aja udah topiknya lagi lain beda nih. Lu mau diskusi nggak sih? Lah iya Mang, jangan bawa Paulus mulu. Ya enggak lagi kasihan. enggak. Gitu Ya. loh. Ya udah. Ya kau dengerin nih. Menurut kamu Kristen itu berasal dari mana?
silakan. Aduh, Kristen lagi. Saya kan Katolik, ini Kristen lagi. Ya udah, Katolik berasal dari mana? Ya silakan. Menurut abang dari mana? Saya belum tahu nanya, juga. saya nggak tahu. Iya, lucu-lucu kalian ini. Ternyata nggak punya ilmu dia. Bukan nggak punya ilmu. Ganti lain ya Bang. Ini orang aja, ya Bas. Ya udah, lu cari ayam jago aja deh. Lu cari ayam jago. Lu mandiin dulu, baru lu temenin tidur deh. Bisa Dan namanya saja ternyata Bang Andi, Bang Zuma ternyata ada A tambah Y itu. Aduh, alamak. Mati kita. Disuruh mandikan ayam jantan, habis itu ditemani tidur. Emang enak. Emang enak dikerjain. Masih mau aku datang besok. Ya, kita sapa dulu ya Bang Zuma, izin. Bang Brodin, selamat malam. Bang Forex, selamat malam. Kristen atau Muslim, brother? Muslim. Assalamualaikum Bang Zuma, Unirifa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cuma Bang ada Forex. pertanyaan saja sama Bang Zuma. Ya, silakan brother. Karena ilmu pengetahuan kan kurang, jadi ingin tahu saja begitu. Di masanya Nabi Isa alaihissalam itu sahabat-sahabatnya yang betul-betul ikut sama dia itu siapa-siapa saja kira-kira ya? Kalau yang berdustakan kayak Paulus, ya apa? Yang diserupakan wajahnya sama Nabi Isa juga. Maksudnya yang pengikut yang selamat lah gitulah waktu zamannya Nabi Isa gitu. Kalau boleh tahu. Maksudnya apa ini? Sahabatnya gitu? Iya, sahabatnya yang maksudnya yang tidak berdusta, yang seperti sahabat Nabi Muhammad kan kayak Abu Bakar, As-Siddiq begitu kan. Kayak begitulah kira-kira. Kalau sahabat Nabi Isa Hawariyun itu nggak diceritakan, orang per orang nggak diceritakan kemudian. Begitu juga di dalam kitabnya orang Kristen, karena ya pada dasarnya kan mereka ini sama halnya dengan orang Yahudi pada masa itu. Kalau orang Yahudi menolak Yesus secara keseluruhan, dalam arti kata semua ajarannya ditolaknya. Tapi kalau orang Kristen, Yesus itu ditolak ajarannya, tapi masih dibawa-bawa namanya. Itu bedanya. Jadi kita kehilangan arah untuk mencari tahu siapa kemudian Hawariyun yang dimaksud. Seperti itu, Bang. Oh, jadi ya cuma begitu saja Bang Zuma, ingin tahu saja. Iya, iya. Terima kasih banyak. Ya, makasih Bang Brodin ya. Ya. Saya izin turunkan, kita gantian sama kawan-kawan Kristen ya. Assalamualaikum Bang Brodin. Bang Forex, silakan Bang Forex. Dibuka mute-nya. Kristen kan Bang? Kok tahu? Bang, iya, dari aromanya sudah tercium penyembah manusia, pemakan babi, congor babi. Izin dulu di mute dulu ya Bro Forex ya. Saya izin menyampaikan kepada teman-teman yang baru bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu kamu ketawa baluap. Teman-teman jangan lupa di tap-tap layar ya, biar komalnya kita kuat, jangan tumbang, supaya narasumber aman di atas. Bantu di support tap-tap layar. Untuk kawan-kawan Kristen silakan, kami persilakan naik. Tapi typing dulu ya, saya Kristen Bang, biar kami naikkan ya. Kasih kesempatan teman-teman kita Kristen. Silakan Brother Forex, silakan dibuka mic-nya. Yo, selamat malam semua. Iya, malam. Malam. Akhirnya kita ketemu lagi di online ini. Selamat malam Bang Suma.
Brother Forex, apa yang mau disampaikan atau apa yang mau didiskusikan, silakan tentukan temanya dengan Bang Zuma. Tapi pegangan jangan sampai jatuh secara tiba-tiba tak kasat mata seperti murid Paulus yang bernama Eutikus yang terjatuh dari lantai 3 tapi katanya masih hidup. Silakan Bang Forex. Lebih baik di situ yang tentukan temanya boleh. Ditantang tuh deh, bikin kip bente mana bilang. Tentukan tema lah biar kita enak diskusinya. Coba kamu yang ajukan tema yang paling kamu kuasai, yang nggak bikin kamu terbata-bata, yang betul-betul kamu sudah pelajari, biar kamu nggak malu. Masalahnya semuanya saya kuasai. Yang saya ingin tanya itu Ya yang udah, kalian coba tidak coba pahami. satu aja, sebutkan satu aja. Soalnya semuanya aku kuasai matematika. Boleh ndak saya bertanya sesuatu dulu? Tanyakan Bang. Oke. Pada usia berapa tahun Paulus kemudian bertemu makhluk yang ngaku-ngaku Yesus? Memang Paulus pernah bertemu makhluk? Ya ampun. Jadi yang Enggak, tertulis sepengetahuan saya Bang, selama saya Kristen, Paulus tidak pernah bertemu makhluk. lah itu yang mengaku manusia dari Nazaret itu siapa? Bukan makhluk. Kau manusia. Iya makhluk itu. Nah, terus apa masalahnya? Masalahnya Paulus dengan makhluk itu? Iya, saya tanya usia berapa dia ketemu dengan makhluk tersebut. Saya kurang paham tentang masalah usia, tapi kalau abang bilang bertemu ya, saya pun juga belum tahu kalau ada cerita seperti itu Paulus bertemu dengan makhluk. Iya, di padang gurun ketika menuju ke Damsik, dia bertemu dengan suara, di mana suara itu juga dibarengi dengan cahaya. Akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Nah, itu usia berapa tahun Paulus ketika dia bertemu dengan makhluk ini? Saya tidak tahu persis usianya Paulus pada saat itu, tapi yang jelas dia bertemu dengan Lucifer. Berarti ya alhamdulillah kalau gitu. Kalau saudara sudah mengakui bahwa Paulus bertemu dengan Lucifer, artinya saudara sudah mengakui bahwa yang kalian sembah bernama Yesus itu adalah Lucifer. Betul ya? Ya, karena ya itu harus diakui Bang, karena Yesus itu adalah Lucifer. terang dunia, dan arti dari Lucifer itu kan terang. Jadi apapun yang berhubungan dengan terang itu pasti Lucifer, kunang-kunang juga Lucifer, malaikat juga yang jatuh ke dalam dosa Lucifer. Oke. Jadi Lucifer itu hanya bahasa universal. Oke. Baik, Kan Anda Unirifa, sebenarnya kan ingin membawa Linda ke situ bisa supaya terkesannya Siapa? buka ini Bisa. arti Lucifer, silakan. Baik, kita bukakan sebentar. Bentar ya Bang, Bentar ya Bang, pelan-pelan ya. santai. Ya, Pakai sabda LAI bukan Bang? terserah. Oke, kita buka sabda aja. Sabar ya. Yang bintang timur atau Lucifer langsung Bang? Lucifer. Oh Lucifer, oke. Ada yang tahu arti Lucifer? Oke, kita cek pakai data mereka. Oke, saya buka dulu. Kita How did Satan retrieve the name Lucifer? Ya, kita coba translate. Kok nggak bisa di bentar. Kita translate dulu ya.
ke bahasa Makassar. Kok nggak bisa di ini bang, ini udah bagaimana setan mendapatkan nama Lucifer. Telah ada berbagai penafsiran tentang bagian yang terkenal dalam Yesaya 14:12. Bagaimana kau jatuh dari langit, hai Lucifer, putra fajar. Engkau telah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Lucifer berarti pembawa terang, juga telah diterjemahkan sebagai putra fajar, bintang fajar, cemerlang, indah, mulia, tertulian, dan Gregorius Agung menafsirkan bagian dalam Yesaya itu sebagai merujuk pada kejatuhan setan. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai literasi atau literatur dalam agama samawi dalam hal ini, Lanjutannya nih bang, ini bang lanjutannya bang nih. Dan sejak zaman mereka nama Lucifer telah hampir secara universal dianggap oleh gereja Kristen sebagai sebutan setan. Seko. Oh, seko. Kirain seko. Jadi kalau kita berbicara mengenai literatur agama-agama samawi, Azazil mereka menyebutnya dengan Lucifer. Ini jelas disebut dengan sebutan iblis. Jadi iblis, Lucifer atau Azazil ini adalah Satan atau setan atau iblis yang kedudukannya sebagai raja. Dia adalah raja dari seluruh iblis. Nah, jadi yang datang kepada Paulus ini adalah rajanya iblis. Yang disembah oleh Kristen selama ini adalah rajanya iblis yang membawa-bawa nama Yesus. Karena memang diterangkan oleh Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu ngaku-ngaku dengan memakai namaku dan mengatakan akulah dia. Jadi penyesat di sini ya yang dimaksud adalah iblis. Jadi ada iblis datang mengaku-ngaku membawa-bawa nama Yesus. Nah, inilah yang dialami oleh saudara-saudara Kristen yang dipercayai kemudian dengan bernama Yesus itu bukanlah Yesus atau Isa atau Yosua yang datang kepada Bani Israel. Yesus yang Bani Israel itu tidak pernah mengenal Kristen, tidak pernah. Makanya dikatakan di dalam Matius 7 nomor 23, aku tak mengenal engkau. Karena Yesus itu yang asli hanya mengenal Bani Israel, umatnya yang bersunat, tidak makan babi dan seterusnya. Sedangkan Kristen ini adalah kelompok manusia yang menyembah kepada Lucifer atau rajanya setan dan membawa nama Yesus sebagai tameng. Tapi Yesus nanti terheran-heran, "Lu, siapa kalian? Nyahal daripadaku, kalian semua adalah membuat kejahatan." Nah, karena saudara Kristen ini nyembahnya Lucifer, mereka tidak tersadarkan. Kenapa? Karena mereka sedang dicengkeram ya oleh Lucifer untuk bersama-sama masuk ke dalam neraka. Itu yang terjadi sekarang, dan alhamdulillah malam ini kita sudah mendengarkan saudara korek mengakui bahwasanya makhluk yang datang kepada Paulus itu adalah Lucifer. Terima kasih atas kejujurannya. Kita hargai itu. Silakan. Ya. Betul Bang Suma, bahwa orang Kristen itu memang dia menyembah Lucifer yang dari bintang timur. Tapi kalau yang Anda sebut tadi, Lucifer yang jatuh ke dalam dosa, itu bukan itu yang disembah Kristen, Bang. Itu sembahan di luar Kristen. Memang sama-sama Lucifer, tapi kami menyembahnya itu kepada Lucifer yang dari bintang timur. Ya, jadi saudara harus paham, makhluk di atas muka bumi ini yang bergelar Lucifer itu cuma satu, yaitu Azazil atau iblis. Hanya satu, tak dua, tak tiga, tak empat. Hanya satu makhluk di atas muka bumi ini yang bergelar Lucifer, dan pencipta alam semesta itu tidak pernah bergelar Lucifer. Hanya iblis yang memiliki gelar itu. Nah, kalau hari ini saudara berani jujur, artinya setelah kejujuran ini Anda wajib hukumnya renung.
Kenapa? Yesus selama dia berada di tengah-tengah Bani Israel selama 33 tahun, Pak Pom menelpon lagi minta koin. Itu tidak pernah sama sekali Yesus mengajarkan dirinya sebagai Lucifer. Berbagai macam gelar yang Yesus sandang pada saat itu tidak pernah kemudian dia mengaku Lucifer. Tapi ada makhluk setelah dia terangkat ke langit datang mengaku sebagai Lucifer. 70 tahun loh. 70 tahun setelah Yesus meninggalkan dunia ini, itu muncul makhluk bernama Lucifer. Dia bawa-bawa nama Yesus. Di dalam Lukas 10 nomor 18, Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh seperti cahaya dari langit. Nah, kalau saudara mengatakan Lucifer adalah cahaya, memang betul. Karena iblis itu tercipta dari api. Api itu cahaya. Nah, demikian. Salah bang. Apa yang abang Suma pelajari itu salah. Jadi pemahamannya tidak seperti itu. Tadi Suma mengatakan bahwa mana pengakuan Yesus yang mengatakan aku adalah Lucifer. Ada ayat yang mengatakan bang Suma bahwa Yesus mengatakan aku adalah terang dunia. Dengan kata lain bahwa aku adalah Lucifer dunia. Jadi kalau korelasinya seperti itu, ya berarti pemahaman Anda belum sampai ini, karena Lucifer itu bahasa universal untuk terang. Jadi seperti itu bang Suma. Ya, di dalam Bang Suma mengatakan mana Yesus mengatakan itu, ya itu ayat yang tadi perkataan Yesus, aku adalah terang dunia. Yesus sebagai terang dunia itu artinya dia adalah nabi utusan Tuhan. Itu berbeda. Ya, berbeda itu. Matahari juga adalah terang dunia. Kalau utusan Pada kan siang hari. Bulan adalah terang dunia pada malam hari. Itu bukan berarti Yesus ini bergelar Lucifer. Beda. Beda Lucifer dengan Yesus mengaku terang dunia. Artinya kalau Yesus mengatakan dirinya terang dunia, itu menandakan sinyal kepada seluruh umat manusia bahwa Yesus pernah diutus menjadi nabi, mengajarkan kebenaran kepada Bani Israel. Dan barang siapa yang beriman kepada keadaan itu, maka dia mendapatkan terang dalam hidupnya. Bukan berarti terang seperti iblis, tidak. Sedangkan iblisnya mengaku kemudian sebagai bintang timur, artinya dia yang menyamai Tuhan. Dia yang selalu kemudian mengajarkan manusia untuk berpaling dari Tuhan. Dan itu terjadi di Kristen. Satu-satunya agama yang mengaku sebagai agama yang diwariskan oleh keturunan Nabi Abraham, yaitu Kristen. Tetapi ajarannya bertentangan dengan para nabi. Coba, Nabi Abraham apakah mengajarkan keturunannya untuk menggantikan Elohim yang mengutusnya dengan menggunakan manusia? Enggak. Nabi Musa apakah menggantikan kemuliaan Tuhan pencipta langit dan bumi dengan mengajarkan kaumnya menyembah kepada manusia? Enggak juga. Tapi satu-satunya agama yang mengatasnamakan dirinya sebagai agama yang diajarkan oleh nabi dari Bani Israel, tetapi kemudian faktanya mereka mendudukkan dan mengangkat sosok Yesus yang bernama Yesus sebanding setara dengan pencipta alam semesta. Makanya dalam kitab saudara dikatakan di dalam 1 Timotius 2 nomor 5 bahwa Yesus itu esa, Allah juga esa. Berarti di sana orang Kristen melalui Paulus mendudukkan Yesus itu setara dengan pencipta alam semesta. Inilah bukti bahwa yang saudara sembah itu memang adalah Azazel, Lucifer. Ya sudah Bang Suma. Ya sudah. Ya, tadi kan saya sudah mengatakan bahwa jika Anda mengatakan bahwa orang Kristen menyembah Lucifer, itu kami akui. Tapi itu Lucifer yang di dalam yang apa dikatakan tadi bintang timur itu, dia adalah Yesus, dia adalah terang dunia. Kami setuju dengan itu. Tapi ketika Anda mengatakan bahwa kami menyembah Lucifer yang si penyesat iblis itu Anda keliru. Nah kan Anda ingin membawa narasi Lucifer itu kepada iblis kan? Tapi yang Anda tidak tahu bahwa Lucifer itu artinya terang.
cahaya. Iya, saya ngerti. Iblis itu dikatakan oleh kitab saudara kan, bahwa iblis itu bisa nyamar sebagai apa? Malaikat terang. Udah dibilang sama kitab Anda sendiri. Iya, saya setuju. Ah, iblis nyamar sebagai malaikat. Malaikat apa? Malaikat terang. Jadi kalau ada makhluk yang datang mengaku sebagai cahaya, sebagai bintang, berarti ini siapa? Lihat ajarannya, apakah sama dengan ajaran para nabi atau tidak? Ada nggak ajaran para nabi kemudian mengajarkan bahwasanya utusan Tuhan itu esa? Ada nggak? Nggak ada kan? Melainkan nabi utusan Lucifer yang mengajarkan bahwa manusia bernama Yesus itu esa. Coba Anda buka sekali lagi 1 Timotius 2 nomor 5. Coba. Tuhan itu kan cuma satu yang esa. Tapi iblis yang datang membisikkan nabinya, yaitu Paulus, mengajarkan kemudian kepada Kristen untuk mendudukkan Yesus ini setara, seimbang dengan pencipta. Coba Anda baca di situ. Oleh karena Allah itu esa, maka esa pula dia yang menjadi perantara antara manusia dengan Allah, yaitu Yesus Kristus. Jadi ada berapa yang esa? Ada 2. Berarti ada saingan yang dibentuk oleh orang Kristen menyaingi Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa itu? Lucifer yang ngaku-ngaku Yesus. Menurut saudara, sabar. Menurut saudara, makhluk apa di atas muka bumi ini yang menurut Bible itu ingin menyamai pencipta alam semesta yang maha tinggi? Makhluk apa? Iblis kan? Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang ingin menyamai pencipta. Waduh, Yesus, Yesaya 14 jelas di sana iblis ingin menyamai. Bahkan dalam tradisi Kristen, iblis itu adalah malaikat yang memberontak, yang ingin mengkudeta Tuhan, yang ingin menyamai Tuhan. Itu tradisi gereja loh itu. Itu doktrin gereja itu. Memang betul, Bang. Ah, itu Anda mengatakan betul. Lalu tapi tidak sama. Dua hal berupaya untuk ingin sama, tapi tidak sama. Oke, saudara, Anda mengatakan bahwasanya iblis adalah malaikat yang memberontak, yang ingin menyamai Tuhan, betul? Ya, betul. Nah, sekarang ketika Paulus mendudukkan makhluk bernama Yesus itu esa, dan Bapa juga esa, itu setara enggak? Tidak, Paulus tidak pernah mendudukkan Yesus itu sebagai makhluk. Yesus itu didudukkan sebagai Tuhan. Nah, jadi itu dia maksudku. Bagus, Anda sudah mengakui. Paulus mendudukkan Yesus sebagai Tuhan. Sebelumnya apakah sudah ada Tuhan? Ada. Siapa itu? Elohim, Tuhannya orang Yahudi. Tiba-tiba Paulus muncul setelah didatangi makhluk di padang gurun. Paulus kemudian menjadi semakin beringas. Apa itu? Mengajarkan orang-orang Romawi Yunani untuk mendudukkan makhluk yang datang kepadanya itu setara dengan Tuhan. Maka Yesus menjadi Tuhan, padahal sudah ada Tuhan. Kalau Yesus yang asli mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Tapi Paulus datang kemudian 20 tahun setelah Yesus mengajar, datanglah Paulus atas bimbingan makhluk tadi untuk mengajarkan kepada orang Roma dan Yunani bahwa Yesus ini juga esa, sama seperti Elohimnya orang Yahudi esa. Baca 1 Timotius 2 nomor 5. Sekarang berapa yang esa? 2. Yesus esa, Allah ya esa juga. Ada berapa yang esa? 2. Berarti ada oknum yang berkongkol dengan manusia untuk menggantikan posisi Elohim yang maha tinggi dengan posisi makhluk yang ngaku-ngaku Yesus. Padahal Yesus sudah mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia. Waspada.
akan ada datang penyesat mengaku memakai namaku. Jadi penyesat yang datang setelah Yesus itu mengaku Yesus. Lu siapa? Yesus. Kamu siapa? Yesus. Kalau kamu siapa? Yesus. Apa ajarannya kemudian? Mengajarkan menggantikan kurban hewan menjadi kurban manusia. Yang tadinya hukum Tuhan terkutuk orang yang tidak menjalankan hukum Tuhan tersebut, dibalik. Siapa yang menjalankan hukum Tuhan tersebut, maka dia tidak akan memperoleh kehidupan yang dalam Yesus Kristus. Ini dibolak-balik. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 15, apabila sang pembinasa keji berdiri di tempat suci sesuai dengan yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Apa kata Nabi Daniel? Penyesat itu akan menentang perkataan yang maha tinggi. Paulus, semua ajarannya menentang yang maha tinggi. Kenapa bisa? Karena dia di-backingi. Siapa backingnya? Lucifer, Azazel, Iblis, Lucifer. Itulah yang membacking Paulus, sehingga dia kemudian mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Coba 13 buku yang dikarang oleh Paulus, itu dari Yesus atau dari Lucifer? Itu dari Lucifer atau dari Elohim? Apa yang dikatakan? Coba Anda baca di dalam Galatia 1. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari pernyataan Yesus. Hei, Yesus yang mana, Bung? Yesus tidak pernah bertemu dengan Anda. Sejak kapan Yesus pernah berfirman kepada Anda tentang buku Roma, buku Galatia, buku Filipi? Sejak kapan? Yesus mengatakan sebelum naik ke langit di Yohanes 17:8, segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti tak ada lagi firman. Tiba-tiba muncul Paulus mengajarkan 13 kitab dan mengaku menerima dari Yesus. Kapan-kapannya Yesus pernah berfirman kepada Paulus? Yesus asli tidak. Kenapa? Karena Yesus asli telah menyampaikan segala firman-Nya sebelum dia naik. Jadi mustahil Yesus asli yang mengajarkan 13 buku itu. Yang mengajarkan 13 buku itu adalah Yesus palsu. Itu yang betul. Bantah saya dengan data, biar lebih menarik diskusi kita. Yang Abang Suma tidak mengerti sampai memeluk Islam? Bukan saya tidak mengerti, saya sangat mengerti. Ketika kitab suci saya menerangkan bahwasanya yang Anda sembah itu kelak di akhirat nanti, di hari kebangkitan, akan mengingkari, akan menjadi musuh bagi Anda. Bukti Matius 7 nomor 22 nomor 23. Yesus mengusir kalian kan? Artinya Al-Quran yang membimbing umat Islam itu betul. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka, dan apa yang mereka sembah akan mengingkari pemujaan mereka terhadap dirinya. Itu fakta. Coba Anda baca Matius 7 nomor 22. Pada hari terakhir nanti banyak orang berkata kepadaku, Yesus, Kaulah Tuhanku. Oh Yesus Tuhanku, bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus, bermujizat pakai namamu Yesus, tiap hari Minggu kami memuji dirimu Yesus. Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Apa katanya? Enyahlah daripada aku. Itu fakta. Yang diusir yang mengaku Yesus Tuhan, bahkan sampai level bisa mengusir setan, bermujizat, bahkan bernubuat, meramal. Dia sudah sampai pada level itu. Harusnya mereka selamat, tapi apa faktanya? Justru Yesus mengatakan, aku tak mengenal kalian. Kenapa? Karena yang disembah oleh Kristen itu
makhluk yang mengaku Yesus, yang ditemui nanti di hari kiamat adalah Yesus yang asli. Yang disembah Yesus palsu sudah masuk ke neraka, tinggal Yesus asli. Datanglah kalian bersungut-sungut, Yesus apa? Bukankah kami? Oh anda, aku tak mengenal kalian. Enyahlah kalian daripadaku. Tuh. Mana Yesus yang kalian sembah? Sudah masuk di neraka lebih dulu. Hahaha. Kami berhasil menyesatkan kalian. Hahaha. Masuk ke neraka sama-sama. Sedangkan Yesus yang asli, oh tidak. Saya tidak mengenal kalian. Makanya Al-Quran mengatakan, hai Isa, ya Rabb, a'anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan mereka manusia-manusia cupu ini untuk menuhankan dirimu dan juga ibumu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan itu kepada mereka karena itu bukan hakku untuk aku katakan. Makanya dalam Yohanes 8:42, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Apa hakimnya? Semua firman yang telah aku sampaikan kepada mereka, firman itulah yang kelak menjadi hakimnya di akhir zaman. Apa itu? Perkataan-perkataan Yesus sebelum terangkat ke langit. Jadi kitabnya Paulus 13 kitab itu, itulah yang akan menjadikan Anda menjadi penghuni neraka. Karena 13 kitab itulah yang mengajarkan kalian mempertuhankan manusia bernama Yesus, yang sebenarnya arah dan tujuan ibadah Anda itu adalah kepada Lucifer yang datang-datang mengaku bernama Yesus. Tolong dipahami itu. Silakan. Kalau demikian, mana pengajaran Yesus yang mengatakan ketika dia mengatakan, nyahlah kamu semua pembuat kejahatan, terus disuruhnya dia memeluk Islam. Saudaraku, Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 27, ketika datang kepada Bani Israel, Yesus itu ditolak oleh Bani Israel. Mereka tidak menerima Yesus. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan di Yeremia 28 nomor 9. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu telah digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Tahu maksudnya ini? Enggak bang, enggak. Bernubuat. Nabi yang bernubuat itu adalah Yesus. Yesus bernubuat tentang damai sejahtera. Apa itu? Yohanes 14:27. Dia mengatakan apa? Damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang lain. Itu nubuatan Yesus kepada Bani Israel. Tapi Bani Israel mengatakan apa? Tuyul, coples, mana ada, Anda itu anak haram, Anda itu penyesat, Anda itu Mesias palsu. Itu kata mereka. Tapi ketika nubuatan Nabi Yesus ini betul-betul terjadi, yaitu datangnya Nabi Muhammad SAW, sang pembawa damai sejahtera, barulah orang Yahudi tersadarkan, oh ternyata Yesus itu betul-betul Nabi. Makanya hari ini mereka semakin sakit hati dengan Islam. Karena kenapa? Ternyata Nabi yang datang, yang dinubuatkan oleh sang Nabi terdahulu yang bernama Yeshua HaMasyiah itu betul-betul ada, tapi di luar dari kelompok kita. Malah datangnya dari Bani Ismail, bukan datang dari Bani Ishak. Makanya mereka sakit hati. Makanya dikatakan, apabila seorang nabi, mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuatan nabi itu telah digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi yang kalian tolak itu ternyata benar-benar adalah utusan Tuhan. Nah, berarti Yesus ini yang bernubuat tentang damai sejahtera bukanlah Tuhan, tapi utusan Tuhan. Kristen, makanya selalu saya katakan, Kristen itu adalah kelompok penumpang gelap. Tidak ada hubungannya sebenarnya. Yang berhubungan itu hanya Yahudi dan Islam. Kristen ini penumpang gelap di tengah-tengah adanya ajaran makar yang dilakukan oleh Bani Israel terhadap Nabi yang mereka tolak. Kalau Anda ingin tahu, benarkah
Nabi yang bernubuat tentang datangnya Nabi damai sejahtera itu ada, baca Talmud. Baca Talmud, dalami Talmud. Di situ bercerita tentang penolakan-penolakan kepada Yesus yang menceritakan tentang Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad datang, mereka terbelalak. Apa yang terjadi sekarang ini? Mereka menerjemahkan kitab mereka dengan menggantikan Elohim dalam bahasa Arab menjadi Allah. Mereka pergi ibadah di masjid. Mereka bisa melakukan tefilah di musalla. Mereka bisa melakukan doa kepada Elohim di dalam masjid tempatnya umat Islam. Kenapa? Karena ternyata mereka sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa Yesus yang ditolak oleh nenek moyang mereka di dalam Al-Quran betul-betul adalah Nabi. Makanya Al-Quran lebih banyak membahas Nabi Isa alaihissalam daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sudah dinubuatkan memang terlebih dahulu. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani ahli kitab itu mengenal engkau sama seperti, bahkan bisa dikatakan lebih mengenal engkau daripada mengenal anak-anaknya sendiri. Kenapa? Karena Nabi Isa sudah menceritakan itu. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Yesus mengajarkan tanda-tanda kedatangan damai sejahtera itu. Pembawa damai sejahtera itu tanda-tandanya sudah sampaikan. Dia kedatangan Roh Kudus, Roh kebenaran, penghibur, penolong lain yang akan memuliakan aku. Di mana Yesus dimuliakan? Hanya di Islam. Kalau di Kristen, oh jangan dibilang Yesus diludahin, ditampar, ditelanjangi, ditonjok, ditombak, dibunuh. Itu bukan satu memuliakan aku, itu menghinakan aku itu. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang nyamar-nyamar sebagai Yahudi hanya agama Kristen. Sadari itu. Kalau Anda percaya kepada Yesus, percayalah ucapannya bahwa akan datang sekelompok manusia nyamar-nyamar domba. Artinya apa? Serigala. Non-Yahudi nyamar Yahudi. Siapa itu? Ya Kristen. Siapa lagi, Cak Ayu? Kristen. Kalau Islam nggak pernah nyamar Yahudi. Oh, kami ini adalah penerus Yahudi. Kami ambil kitabnya Yahudi, kami tempel di atas Al-Quran sebagai perjanjian lama. Baru ke Al-Quran kami seperti baru. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Nggak ada. Hanya agama Kristen lah yang nyamar-nyamar sebagai pengikut Yahudi. Bahkan mengaku tanpa malu-malu sebagai Yahudi rohaniawan. Silakan. Bantah saya pakai data. Ya, begini Bang Suma. Siap. Kalau Anda mengklaim bahwa Nabi yang akan datang, yang Anda akui bahwa Muhammad itu adalah pembawa damai, yang saya ingin tanyakan, berikan satu contoh saja kebaikan yang pernah dilakukan oleh Muhammad yang dituliskan di dalam Quran, yang bisa didapatkan di dalam Quran. Baik. Satu saja. Oke, baik. Di dalam Al-Quran, ya, tunjukkan. Coba di dalam Al-Quran surah ayat 52 atau An-Nahl ayat 44. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian, bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad Ruh berupa Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab Al-Quran itu dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu bagimu sebagai cahaya. Dengan Al-Quran itu kami memberi petunjuk kepada siapa. Kami memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hambaku. Dan sungguh engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Coba. Orang Arab sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW menerima risalah kenabian, orang Arab itu menyembah berhala-berhala sampai ratusan berhala. Tapi begitu baginda Rasulullah Muhammad SAW datang, sejazirah Arab menyembah kepada apa yang disembah oleh Abraham alaihissalam. Anda boleh baca
di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 130 sampai 133. Bagaimana Allah kemudian mencerminkan keadaan Nabi Ibrahim, keturunannya, dan apa yang mereka sembah, serta wasiat Nabi Abraham atau Ibrahim alaihissalam kepada keturunannya, hanya menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Arab jahiliyah meninggalkan ajaran kejahiliaan mereka, menuju kepada ajaran tauhid satu Tuhan, yaitu menyembah kepada apa yang berfirman kepada para nabi-nabi, yaitu hakikat Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Itu aja dulu. Nabi Abraham ajarannya la ilaha illallah. Nabi Musa, Daud, Salomo, Yesus la ilaha illallah. Kalau di Kristen la ilaha illallah. Itu tepat itu. Gak bisa dipungkiri itu. Maka sejazirah Arab kemudian gaungnya meninggalkan kejahiliaan, menyembah hanya kepada satu Tuhan, tauhid. Nah, itu satu kebaikan yang tidak bisa kemudian Yesus tegakkan. Yesus ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel, Yesus tak mampu. Yesus tak bisa. Yesus tak mampu kemudian mengendalikan keadaan di mana dia diutus. Umatnya malah berusaha dengan sangat keras untuk membasmi, menghilangkan, membunuh, melenyapkan Yesus. Sedangkan Nabi Muhammad dinubuatkan dia mampu menegakkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa, dan itu tergenapi. Itu fakta, Bung. Itu real. Sampai ke Indonesia Anda pun bisa merasakan bagaimana agama yang dibawa oleh Rasulullah dengan menanamkan jiwa jihad atau jiwa satria kepada umat Islam, sehingga mereka satu gerakan, kemudian bahu membahu mengusir penjajah, sehingga kita bisa merasakan tadinya wilayah Nusantara kita ini adalah berbentuk kerajaan yang terpisah-pisah. Dengan adanya Islam, maka kerajaan itu menjadi satu kemudian, yaitu NKRI. Itulah bukti bagaimana baginda Rasul Muhammad SAW memberikan satu kaidah kehidupan, konsep kehidupan yang rahmatan lil alamin. Sederhana, bukan? Nah, kalau Yesus dia datang ke tengah-tengah Bani Israel, apa? Mana? Gak ada. Kalau Yesus yang datang kepada Paulus, ya inti ajarannya apa? Menuhankan dirinya, itu aja. Menuhankan makhluk ini, mengandalkan Yesus, menyembah Yesus, mengibadai, itu aja intinya. Tapi tidak mengajarkan hukum-hukum. Bahkan semua makanan boleh dimakan, semua hal halal bagiku, tak ada yang haram. Itu yang penting kau sembah saya. Makanya dalam Roma 10 nomor 9, barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Yesus yang mana dulu? Yesus yang datang kepada Paulus. Itu pasti. Silakan. Iya Bang, yang saya tanyakan tadi, saya tanyakan bahwa berikan contoh satu saja perbuatan baik Muhammad yang dituliskan oleh Quran. Nah, kalau yang Abang Suma tadi jelaskan itu kan adalah pewahyuan terhadap Muhammad. Jadi yang saya tanyakan itu berikan contoh perbuatan baik Muhammad satu saja yang ada dalil dalam Quran. Ya, membimbing manusia. Membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Coba lihat umat Islam itu, ada enggak yang bengkok akidahnya dengan tidak mengimani Nabi Isa yang datang lahir tanpa ayah? Ada enggak? Kami imani, umat Islam mengimani Nabi Isa yang datang di tengah-tengah Bani Israel melalui ajaran siapa? Melalui ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai saja Rasulullah atau Islam itu tidak ada, bagaimana keadaan dunia Arab? Bagaimana keadaan Nusantara ini kalau tidak ada ajaran agama Islam? Coba, kalau yang menguasai negara dunia ini hanya Kristen, coba Anda lihat. Penyakit AIDS tertinggi di negara yang penduduknya mayoritas Kristen. Oke? Yang memproduksi alat-alat bla 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 itu dari negara yang mayoritas Kristen.
Rumah ibadah yang ditinggali dan ditempatin orang menikah sesama jenis hanya di dalam agama Kristen. Negara-negara yang cenderung kepada telanjang bulat hanya di agama negara yang mayoritas Kristen. Andai saja tidak ada Islam sebagai penyeimbang di atas muka bumi ini, maka manusia hidup layaknya seperti hewan. Orang Kristen di Indonesia kelihatan dia ketimuran. Kenapa? Karena bertetangga hidup bersama dengan orang Islam. Coba Anda lihat di daerah di barat, di mayoritas mereka. Andai saja tak ada Islam di Nusantara ini, ya maka mohon maaf. Maka setiap titik wilayah yang ada di Nusantara tidak jauh beda dengan Bali. Apa kaidahnya? Nggak ada. Apa aturannya? Nggak ada aturannya. Yang penting percaya Yesus Tuhan, selamat, udah. Mau ngapain aja boleh, salto kiri, salto kanan boleh. Bagaimana kalau mereka membunuh? Gampang. 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku, janganlah engkau berdosa. Tetapi kalau engkau berdosa, jangan khawatir. Sebab ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita, tapi juga dosa dunia. Bayangkan itu kalau itu yang terjadi di dunia ini. Silakan berdosa katanya. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Sebab ada Yesus sebagai pendamai. Maka dunia ini akan seperti dunia barat. Mohon maaf. Di dunia barat itu kalau menurut penelitian, usia 10 tahun itu sudah jarang sekali ditemukan selaput darah bagi anak gadis. Coba. Kalau di Islam, anak gadisnya mau keluar, mama aku mau tamasya ya. Apa kata mamanya? Jangan lupa bawa mukena ya nak. Tapi kalau di sebelah, ma, ya kami mau tamasya, ya jangan lupa bawa kondom. Padahal anak perempuan. Itu fakta, Bung. Anda lihat, tengok negara-negara yang lebih dulu menganut agama Kristen. Tengok, lihat, plototin. Itu fakta. Untung ada Islam sebagai penyeimbang. Untung saja ada Islam sebagai penyeimbang. Karena hanya ada dua di atas muka bumi ini, yaitu ketaatan kepada Tuhan dan pengingkaran kepada Tuhan. Muslim atau kafir, Islam atau kafir, hanya itu. Gak ada lagi yang lain. Jadi kalau Anda mau diatur oleh pencipta alam semesta, masuk Islam. Anda akan diatur. Dari sejak Anda bangun sampai Anda tertidur, sampai Anda terbangun lagi, itu semuanya diatur. Tapi kalau Anda tidak ingin ada aturan Tuhan, keluar dari Islam. Wah, bebas sebebas-bebasnya. Tak ada dalam Al-Quran itu. Wahai orang-orang kafir, janganlah engkau memukul istrimu. Nggak ada. Wahai orang-orang kafir, janganlah engkau berzina. Nggak ada. Wahai orang-orang kafir, lakukanlah puasa, bayarlah zakat. Nggak ada. Orang kafir nggak ada aturan. Bebas. Tapi yang diatur itu hanya orang-orang yang beriman. Gitu, Bung. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi ketika saudara bertanya apa yang bisa dijadikan contoh, lihatlah secara gamblang. Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Itu fakta. Oke, mungkin ada tambahan dari saudara-saudara kita Muslim. Sini ada Dinda Daman. Mungkin bisa angkat suara, silakan. Bang. Silakan. Iya. Enggak, Daman cuma mau assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar lagi baru masuk, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Boleh dilanjutkan, Bang? Iya, silakan. Cakarut di Indonesia, bagian timur. Lanjut. Tadi kan Anda menarasikan bahwa contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad sehingga Anda mengklaim bahwa menjadi rahmat bahkan bagi bangsa Indonesia. Saya pikir juga itu kan hanya klaim, tapi saya hargai itu sebagai pendapat dari sudut Muslim. Tapi saya juga boleh berpendapat bahwa kita boleh melihat sekarang, kita tidak bisa menutup mata bahwa rata-rata di mana negara yang mayoritas Muslim, ya kita tahu keadaannya seperti apa. Kalau memang mau diklaim itu sebagai rahmat, ya tidak apa-apa. Terus Bang Suma tadi menarasikan bahwa orang Kristen itu karena adanya Yesus bisa melakukan kejahatan apa
saja. Yang saya ingin tanya ke Bang Suma, mana ayat yang dalil di dalam Alkitab Kristen yang mengajarkan itu? Di dalam ajaran agama Kristen itu Tidak, Bang, dalilnya Bang. Yang iya, dalilnya, saya akan tunjukkan. ya. Tidak ada perintah haram. Semuanya halal di agama Kristen. Iya, Tidak dalilnya, ada Bang. yang haram. Dalil. Kita lihat Ayat. kemudian di dalam 1 Timotius 4 nomor berapa? Nomor 4 coba. Coba Anda baca di situ. Ya, bacakan langsung Bang. Dikatakan begini. Kalau bisa Bang, satu perikop Bang, jangan satu ayat saja supaya kita pahami konteksnya. Satu perikop. Karena bagaimana? Karena semua yang Jangan karena sampai begini Bang, jangan sampai bahasanya di situ mengatakan hampir mati, tapi yang dicopot matinya saja, jadinya salah. Oke, nanti akan saya tanya kepada saudara. Karena semua yang diciptakan Theos itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Kalau dalil ini harus satu perikop, oke. Sekarang tunjukkan apa yang haram di Kristen. Tunjuk dalil, silakan. Judulnya apa Bang? Judulnya apa? 1 Timotius 4 nomor 4. Ya, Karena tentang semua apa yang dibahas di diciptakan situ. Theos itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan Itu ayat syukur. berapa Bang? Ayat berapa? Nomor 4 dari 1 Timotius 4. Jadi kalau saudara Bisa mengatakan ditampilkan di layar. Iya, bawel udah disebutin. Bentar, aku tunjukin. Ya, ditampilkan. Bunda, nitip Hosea 4:14. Gak ada yang dilarang di situ. Nih, perikop. Perikop. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Nah, ini ayat keempat. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Jadi kalau makan tokai kau bersyukur nggak apa-apa. Asal kau bersyukur makannya ya. Syukur Yesus, aku telah diberikan tokai pada siang kali ini. Makan tokai. Makan mayat nggak apa-apa. Pepes Ya, mayat itu kan nggak apa-apa. penyesat. Yang tidak tersesat itu tidak berlaku. Mana berarti ini Ya, coba itu. yang sesat diajarkan. Oke. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa Timotius dalam menghadapi ini aku bacakan dulu. penyesat. Iya, tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya dan pendusta-pendusta hati nuraninya mereka memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan. Nah, ini orang yang mengharam makanan, orang yang itu baru kalian bilang sesat. Justru di sini Bang alumni kiamat jangan dijeda Bang. Nanti Komal itu Bang sendiri Zuma kan sudah tahu bahwa itu nanti enggak. ditujukan untuk Diam yang dulu. sesat. Aku tampar juga ini. Tenang. Jangan kau tipui kami hidup-hidup di hadapan kami, nggak bisa kau nipu. Perhatikan. Sini kau ajari kau bahasa Indonesia yang baik dan benar. Makanya kemarin sekolah kau bahasa Indonesia yang betul. Dengar. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan aliran ajaran setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Siapa mereka itu? Ini penyesatnya, kata si Timotius. Mereka itu melarang orang kawin. Dilarang orang kawin. Ya, jadi Paulus itu melarang orang kawin. Akan lebih baik kalian kawin. Itu penyesat ternyata itu. Yang kedua, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Ini kalau ada makanan kosher, makanan haram dituduh penyesat, kan begitu. Nah, yang tidak sesat itu apa? Ini ajaran Timotius. Kau baca baik-baik. Baca satu kitab pun nggak akan berubah ini. Nah, aku telan ludahku dulu ya. Yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, termasuk lintah, kotoran, baik. Dan suatu pun tidak ada yang haram. Tidak ada yang haram. Kau makan tokai pun tidak apa-apa. Jika diterima dengan ucapan syukur. Asal kau bersyukur makannya. Ya, misal kau jumpa cicak. Kau makan cicak. Tapi kau bersyukur pada terima kasih Yesus aku telah diberi cicak. Nggak apa-apa. Bagus kau. Ya. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Kau kudus asal kau berdoa.
Yang penting kau makan tokai aja kan, kau habis buang air besar ya kan, kau tangkap dengan tanganmu, kau telan itu. Tapi kau bersyukur dulu. Yesus, terima kasih aku telah kenyang hari ini makan tokai. Asal kau bersyukur, aman kau, nggak apa-apa. Kau kudus tetap. Ini ajaranmu ini, ikuti ini ya dek. Ya betul. Jangan kau ingkari Itu kitabmu. ajaranku. Untung aku nggak Kristen, Betul. mau muntah. Bahwa itu pengejaran untuk yang sesat. Nah, Kristen kan tidak sesat. Ini anak ini nggak paham dia. Kulangi kau sekali lagi. Oh, Makanya itu kemarin perikopnya kusuruh kau di belajar atas, bahasa Indonesia, baca. jangan cabut. Guru bahasa Indonesia mu ini mati dia kalau nengok muridnya kayak gini nih. Ulangi sekali lagi ya. Baca Bang Zuma, maaf perikopnya. Bang Zuma. Iya, Kita lanjut, harus- Yang sesat, yang Lanjut, tidak lanjut. sesat tidak berlaku. Dengar kau porek. Menurut Timotius yang sesat itu yang melarang makan ini makan itu. Contoh, menurut Timotius yang sesat itu orang Yahudi dan orang Islam. Karena kami melarang, oi porek, jangan kau makan tokai. Porek, jangan kau duduk di samping yang mengambang itu. Jangan kau tangkap yang kuning mengambang itu, kau masukkan ke mulutmu, kan kami larang. Kata si Timotius itu sesat. Karena kenapa? Karena kata si Timotius, semua yang diciptakan Tuhanmu itu baik, termasuk tokai, termasuk lintah. Kau nampak kecoa, kau tangkap, kau makan, kami larang. Porek, jangan kau makan kecoa. Kata Timotius, kami sesat. Karena Tuhanmu menciptakan segala sesuatu itu nggak apa-apa, bagus, baik. Tidak haram dimakan. Asal kau makan dengan mengucap syukur. Kau tangkap kecoa, lalu kau ambil, kau makan. Yesus, terima kasih telah ada kecoa di hadapanku. Aku telan bulat-bulat, kriuk, 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 enak, nyam, nyam, nyam. Asal kau bersyukur, tetap kudus kau. Karena kau kudus gara-gara doa. Doa apa? Karena kau tadi berbaca doa sebelum makan. Terima kasih Yesus atas kecoa yang lewat depanku, lintah yang lewat depanku, dan kotoran yang kau makan. Pengertian salah itu. Ah, yang inilah keliru kau. tuh. Coba kau yang jelaskan sama aku lah. Di situ Timotius Yang mana? mengajarkan Ayat bahwa mana? Ayat mana? Itu ditujukan untuk Yang orang yang mana tersesat. ayatnya? Jadi kalau untuk saya koreksi itu kan tidak tersesat. Yang Jadi itu mana tidak berlaku ayatnya? itu. Yang mana Itu yang mau kau baca, jelaskan? perikop di Yang atas, mana? coba Yang mana? baca perikopnya. Perikop ini jelas tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Yang sesat Nah, itu itu siapa? pengajar sesat. Siapa yang sesat di sini? Itu pengajar sesat. Iya, Anda kan siapa yang berdebat dengan sesat? Kristen hari ini. Woi, Kristen yang sesat itu itu tidak siapa? sesat. Maaf telinga. Besok kau kalau ada uang beli linggis ya, jangan beli rokok ya, Dek. Iya Kau tusuk dong. telingamu itu 3 kali. Yang mana yang sesat? Siapa yang sesat di sini? Makanya dibaca itu Kok dipahami. makanya pula? Ku tanya baik-baik. Siapa yang sesat di sini, Dek? Di situ untuk pengajaran sesat. Iya, yang mana? Woi, Nah, Kristen kan tidak sesat. Jadi itu tidak mampuslah kau. berlaku. Nyerah aku. Kesel banget gua. Udahlah Bang Zuma, abang aja lah Bang. Lanjut. Sakit aku. Sakit Ini jiwaku bikin Bang. Udah kopi jelas-jelas sama Bang. macako dulu, macako. Lanjut. Coba memperhatikan Bang. Dia bilang pengajaran sesat. Aku tunjukkan. Kata si Timotius itu yang sesat itu orang yang melarang kau makan kecoa. Mana dalilnya ini? Mereka itu melarang orang kawin. Kalau ada orang yang melarang orang kawin, sesatlah dia. Contohnya para pastor itu kan dilarang kawin. Berarti yang nyuruh pastor itu tidak kawin itu orang sesat. Jadi mereka itu melarang orang kawin. Biarawati yang tidak kawin itu, yang ngajarinnya itu orang sesat. Karena dilarang kawin. Melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur. Artinya apa? Kalau kami melarang kau makan kecoa, makan tokai, kami dibilang sesat. Maka Timotius melarang itu. Jangan kalian larang kalian makan apapun. Jangan kalian larang kalian kawin. Nah, ternyata kata si Timotius, karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Kecoa, tokai, apalagi ya, kecubung, apalagi ya, biji biawa, terus apalagi ya, biji kapas. Nah, itu baik. Karena semua ciptaan, kalau seandainya kecuali biawak nggak diciptakan sama Tuhanmu loh. Kalau biawak diciptakan Tuhanmu, biawak itu baik. Maka kau boleh makan. Kalau ada yang melarang kau makan biawak, mereka orang sesat. Nah, itu pengajaran Timotius. Kau betul-betul kan deh kau membelit-belitkan diri kamu merubah itu firman pengajaran Tuhan ya. Timotius. Di situ kan dia mengatakan bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu baik. Nah, sekarang kan Muslim mengharamkan babi. Berarti yang dimaksud Timotius itu ya Muslim. Iya. Nah, berarti betul ya, yang melarang makan ini makan itu berarti sesat kan? Nah, itu di situ ditulis Ya udah, penyesat. berarti kau orang yang boleh makan apapun termasuk tokai, asal kau mengucap syukur kepada Yesus. Kenapa nggak kau Tidak makan? seperti itu maksudnya. Loh, katanya tadi kami Karena di sesat situ gara-gara melarang ditujukan makan ini untuk makan itu. pengajar Sesat. Ya, berarti yang melarang makan babi sesat ya? Di situ ditulis. Ya udah, kalau gitu pengajar Musa sesat. itu sesat menurutmu di imamat, dia melarang makan babi. Tuhan sebelum jadi manusia, Tuhanmu itu sesat. Itu kan untuk hukum Taurat. Lah,
Mau hukum Torah kayak hukum Toret kayak hukum Terot kayak yang penting Itu kan tidak dilarang makan berlaku untuk babi. Kristen hukum Taurat itu. Kok kayak gini lah Oten ya Allah. Aku jujur ya lebih baik aku ngajarin ODGJ loh. Hukum Taurat itu untuk Yahudi. Kalau Iya, hukum kalau Taurat untuk Kristen itu Yahudi. hukum kasih. Sekarang apa di kitabmu ada perjanjian lama? itu hanya untuk riwayat sebelum Yesus datang. Nasib aku ngajarin Oten ini sumpah demi Allah ya. Kalau seandainya ini dengar kau sini aku mau ngadu dulu samamu ya. Kalau bukan karena aku mencintai kalian sesama manusia, nggak mau aku ngomong sama kau ya. Mending aku ngajarin anak PAUD. Lebih berharga aku ngajarin anak PAUD. Nggak ngerti kau. Udah aku bilang dari tadi. Kalian, makanya saya mencintai gigimu. Coba aku tanya dulu, apa ajaran kasih? Kata Yesus apa ajaran kasih? Ya kasihanilah sesamamu. Nah, saya mengasihani. Kasihan sesamamu. Oke, aku tanya kau dulu. Oke, ini ajaran ini dulu ya. Ini ajaran yang iya. nih kau jelaskan ya. Kau berbelit-belit lidahmu lagi polek ya. Memang kau inilah kalau seandainya bahasa Indonesia nggak lulus. Marah gitulah. Marah aku. Hadapin orang kayak kau. Aku jujur aja aku bilang ya, lebih baik aku kayak mana mau santai menghadapi orang kayak kalian bahasa Indonesia aja nggak lulus. Nah nih, kau tengok ini. Enggak, di situ yang kita sampai. Udah. Kau lihat Ibrani, makanan keras untuk orang dewasa. Aku ngikutin kitab kau. Nah, kau tengok ini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Betul? Yesus ngajari kasih musuh ya? Betul ya? Tanggung jawab ya? Nah, aku bilang memang kalian ajaran iblis karena kalian mengasihi iblis. Tengok ini. Musuh yang menaburkan benih adalah iblis. Ini dalam kitab Matius 13:39, musuh yang menabur benih ialah iblis. Kalian berkasih sayang dengan iblis loh, ajaran iblis memang kalian. Bukan iblisnya yang dikasihani, orangnya. Tengok, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Kalian disuruh mengasihi iblis. Kalian disuruh mengasihi musuh. Lah musuh kan iblis. Kalian disuruh apa? Disuruh apa? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu. Berarti kau harus mengasihi iblis. Makanya aku bilang, kalian ini memang ajaran iblis. Dikasihani itu manusia yang jadi iblis. Loh, mana ada manusia jadi iblis? Kau ngada-ngada kau. Udah pandai kau ya. Inilah aku bilang, lidah kalian itu berputar-putar. Kalian ini nampak kali menipu kami umat Islam. Sayangnya kami tidak bisa ditipu. Maaf, kami pintar. Kami mencoba membawa Anda kepada terang. Apa kau bilang? Membawa kami ke jalan kebenaran. Mencoba membawa Anda kepada Lucifer Timur. Kau bawa aku kepada Lucifer. Nih, makanya aku bilang betul kau itu menyembah Lucifer. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu. Ternyata teman-teman, saudara-saudara, musuh itu adalah iblis. Patutlah mereka ini menjajah kita ya. Karena mereka mengasihi iblis. Nih, musuh yang menaburkan benih ialah iblis. Waduh, berpelukanlah kalian sama iblis. Iblis saja ampuni. Kok bisa lah Yesus ngajarin ngasih iblis? Bisa lah. Apa pula? Kau baca ini. Yang musuh di sini siapa? Muslim atau iblis? Iblis. Ya udah, kau diajari mengasihi musuh kan? Iya. Siapa musuh? Iblisnya itu tidak diampuni. Orang yang dikasihi. Memanglah, ada-ada aja lah orang Kristen ya. Udah nampak maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jujur ya, kalau bukan karena dengar kau ya. Kalau bukan karena surah Al-Baqarah ayat ke-6, sudah lelah aku berhenti aku. Kenapa? Allah sudah katakan, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah membuktikan kepada 2,8 juta orang memandang orang Islam. Anda yang 2 juta adalah orang Islam. Dengarkan, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sudah nampak di situ bahwa ajaran sesat adalah ajaran yang melarang mereka makan ini dan makan itu. Maka mereka sejatinya boleh memakan apapun termasuk tokai. Mereka bilang pula, enggak, itu bukan ajaran kami, ajaran ini. Lalu saya tunjukkan bahwa mereka diperintahkan mengasihi musuh dan tertulis di kitabnya bahwa musuh adalah iblis. Masih banyak ini. Inilah kalian seperti yang diucapkan Yesus. Kalian ketawa kau ya. Diam kau, ketawa kau. Siapa guru bahasa Indonesia? Aku tanya dulu. Siapa guru bahasa Indonesia-mu? Biar ku ajukan Kementerian Pendidikan. Orang kayak gini diluluskan ini. Lulus kau bahasa Indonesia. Ketawa dia. Dasar kalian ini. Inilah kalian. Kenapa? Forek, ku tanya dulu. Forek, kenapa kok bebal kali otakmu udah jelas-jelas terus di kitabmu begitu. Masih juga kau ingkari. Herannya aku loh. Sayang banget orang-orang kayak kau. Astagfirullah Forek. Tobatlah kau nak. Surga, kerajaan surga telah dekat. Mata air pun sudah dekat.
Bahaya kalau Forek. Bagaimana ini? Korek, Saya korek. justru- 1, 2, 3. Saya justru mengajak di situ yang bertobat. Ini kok malah ajak saya Apa? bertobat? Oke, mari kita ikuti. Sekarang aku bertobat. Sekarang kalau aku udah bertobat, dibaptis, siapa yang mau kusembah? Ya sembahlah Tuhan. Siapa? Kan? Ada-adanya Yesus. kau. Kalau Siapa? kalau Yesus. kau menerima Oke, baptisan, Yesus berarti yang kau kusembah. menerima Yesus Oke, itu sebagai Tuhan. dengar. Kau diam dulu. Kasih aku waktu 2 menit. Jadi begini. Ya. Kenapa aku kalau seandainya dibaptis Yesus yang harus kesembah, bahaya. Pertama aku perempuan, ya kan? Tiba-tiba aku berdoa di dalam foto Yesus yang seganteng itu. Ku minta sama dia, Tuhan Yesus, minta jodoh. Nanti kalau dia jawab, kurang ajar kau Ripa, aku aja jomblo katanya kan, ditampar aku sama dia. Oh ya udah nggak jadi. Tuhan Yesus, minta hewan ternak, sapi atau onta. Kurang ajar kau Ripa, aku aja pinjam keledai orang. Lagi-lagi aku ditampar sama Tuhanmu. Yesus, kalau gitu aku minta duit. Kau nggak tahu dalam Filipi pasal 2 ayat 6 kata Matthew Henry, aku miskin minta sedekah. Oh iya, lupa kalau dia miskin waktu dia hidup ya. Apalagi Yesus, ya udah minta kesehatan aja. Kurang ajar memang Seripa ini. Dah tahu kalau aku ditusuk lambungku sama Longinus, nggak sembuh-sembuh itu sampai sekarang. Tanganku pun masih berlobang. Ya udahlah kalau gitu apa Yesus? Aku takut Porek. Nanti lama-lama karena dia nggak menjawab semua doaku. Ya udahlah kau nikahi aja lah aku Yesus. Takut aku gitu. Makanya aku nggak mau nyembah Tuhanmu Porek. Serius. Ya. Benar. Saya kasih saran begini, Uni. Soalnya ganteng kali. Ganteng Kalau kali dia. minta buah-buahan gimana nih? Aku aja nggak pernah Kalau aku makan minta buah buah-buahan. ara gitu. Tolonglah Yesus. Kau tahu Ripa, waktu aku lapar minta buah ara, nggak berbuah pohon ara itu, kukutuk sampai kering. Takut aku dikutuk sampai kering nanti. Takutnya aku Begini. nanti berdoa begini. Saya Nggak kasih dengar saran Porek. begini, Inilah Uni kenapa aku Ripa. nggak mau jadi Kristen sampai sekarang. Takut Uni aku Ripa. ketika dengar dulu curhatanku, kau pun. Iya, aku Jadi dengar, Mi, sudah aku dengar, mengerti diam dulu, itu. jangan Uni Ripa. Jadi ketika nanti Porek, pas aku lagi duduk ya kan, ku tataplah fotonya yang ganteng ke orang Palestina itu ya kan, kayak David Beckham ya kan. Lama-lama aku perhatikan matanya melotot sama aku, kok ganteng. Kok lama-lama kok ganteng. Ujung-ujungnya apa? Jatuh cinta aku sama dia, nanti minta dinikahi aku. Kayak mana kau tanggung jawab? Oh ya, driver Gojek udah datang dulu, bentar aku ambil makanan dulu. Kau tengok aku minta makanan aja kau beli. Yesus kau nggak mampu loh. Aku aja kalau lapar bisa loh aku pakai driver Gojek loh. Tuhan kau aja nggak bisa loh. Hari aneh kan? Makanya begini, Dulu Uni aku mau Ripa. bayar dulu, diam kau dulu. Kau lanjut dulu sama Bang Zumadu sama Bang Andi. Ini saya mau kasih tahu, saya mau kasih saran ini. Apa itu? Coba saranmu, coba. Tidak, maksudnya Uni Ripa, kalau memang dia ingin dibaptis, ya tinggalkan pemahaman Islamnya supaya dia jangan Gak berpikir seperti mau itu aku. terus-menerus. Takut aku kalau dibaptis, kalau aku disuruh nyembah Yesus. Beneran, serius. Kalap aku nanti. Serius, kalap Makanya aku. aku kasih saran. Orang ganteng kayak gitu masa. tinggalkan Kau dengar ya, dengar ya. Islamnya. Dengar ya. Ini Bang, berapa Bang? 7500. Sisa berapa Bang? Sisanya 29. Karena saya orang Muslim Bang, diajarkan berbagi, ambillah sisanya Bang. Gitu kami orang Islam, tau kau Porek. Iya Iya, tapi Bang, kan nggak kalau apa-apa. kami Kau pelit tidak kau, boleh diam kau, diumumkan kau pelit seperti kau. itu. Ajaran Kami Yesus tidak- saja kalau mengat. kami Diam memberi itu kau. tidak boleh dikasih tahu ke orang lain. Diam Itu kau. namanya Kalau pamer. aku sengaja ngajarin kau supaya kau ikuti ajaran Yesus pamer. dalam kitab Matius, bukan pamer. Aku nunjukkan kalau orang Islam itu berbagi. Ya, Kalau dalam Oke, aku pamer tunjukkan. lah. Apa kata Yesus? Jual hartamu berikan kepada orang miskin. Pamer nggak Yesus itu? Itu dia mengajak ke umatnya, bukan pamer dia. Karena dia tidak memberi pada saat banyak itu, dia ceritamu. memberikan ini, Banyak ceritamu Porek. pengejaran dia. Dengar Porek ya. Ini nih aku curhat lagi nih sama kau ya. Ya, Jadi curhat Porek juga. ya, dengar Porek. Kau bayangkan lah ya, seandainya aku menyembah kepada Yesus. Terus kalau aku lagi berdoa lagi kan, siang, tiba-tiba turun dia di jamahnya aku. Nggak kebayang kau lelaki seganteng itu datang ngusap-ngusap badanku. Sudah Kalau nggak aku kasih tampar, saran tadi. takutnya aku Kalau kering kau nanti mau aku pasti mengikuti aku tampar Yesus, dia. Tinggalkan paham Islammu. nggak mau lah aku meninggalkan paham yang memerintahkan Berarti perempuan itu masalahnya dimuliakan, di kau. memerintahkan bahwa sebaiknya laki-laki adalah yang paling baik kepada istrinya. Tiba-tiba aku harus menyembah kepada Tuhan yang mengajarkan, oh, hamba, tunduklah kepada majikan, bukan hanya kepada yang ramah, tapi kepada yang bengis. Kasihan TKW. Ngeri Kalau kali lo ikuti TKW Yesus itu diajarkan. harus Kau meninggalkan baca 2 semua, Petrus. bahkan Ih, pemahamanmu. kau ini emang ku harus kuajari, emang ku harus ku injili anak ini. tidur aja, Rek. Tidur aja lah Boleh korek. seperti itu. Aku mau makan. Bang Andi mau makan dulu Bang, aku Bang lapar Bang. Pemahaman seperti itu. Bang Andi lanjut Bang Andi, Iya, lapar iya. aing. Rek. Siapa yang nyuruh Iya, Bang. kau? Siapa yang nyuruh kau menyembah Yesus? Emaknya sendiri Ya, yang merawat aku dia nggak pernah sendiri nyembah kok. anaknya. Loh, dari mana Anda tahu? Ya Bunda Maria nggak pernah nyembah anaknya loh.
Dari mana Anda tahu? Ya nggak ada yang tertulis kan? Anda saja lahir tahun 73, bagaimana Anda tahu? Jadi Bunda Maria pernah menyembah anaknya gitu? Tidak ada yang tahu. Nah terus kenapa kau menyembah Yesus? Ya karena itu inisiatif pribadi aku. Tapi itu kan anak orang. Iya, kau kan tanya sama aku tuh, makanya kau Iya. harus dengarkan jawaban aku. Oh pribadi. Iya, betul. Siapa yang ngasih tahu pribadimu? Ya aku belajar. Belajar di mana? Aku belajar di kitab. Kitab apa? Ini di Alkitab yang diterjemahkan Islam salah-salah ini. Yang mana itu? Ini yang LA ini. Yang terjemahkan siapa itu? Indonesia Terjemahan Muslim. Oh yang Muslim terjemahin itu? Iya, makanya nih salah-salah semua ini. Oh jadi LAI itu Muslim yang terjemahin ya? Iya betul. Jadi Anwar Chen itu Muslim ya? Sejak kapan Anwar Chen syahadatnya? Iya, kalau Anwar Chen itu kan baru sekarang, sebelum kitab diterjemahkan itu, sebelum Anwar Chen lahir, kitab itu sudah diterjemahkan. Terakhir Itu 2023 siapa yang terjemahin tuh? Tadi kan topiknya Anda menanyakan kenapa saya Kristen. Siapa yang mengajarkan? Kok sudah ke situ lagi? Bagaimana sih? Siapa yang nyuruh kamu Kristen? Saya sendiri, tidak ada yang suruh. Tidak ada yang nyuruh. Saya terpanggil menurut kitab yang diterjemahkan salah-salah itu. Yang mana contohnya satu, yang mana salah-salah? Aduh, saya lupa. Kau pelupa udah? Iya. Kenapa kau pelupa? Karena tidak ingat, Bang. Kenapa tidak ingat? Lupa. Ya jadi pelupa lah kau. Iya, lupa tidak ingat. Sama kalau dengan Yesus pelupa juga dia. Enggak, dari mana kau tahu? Iya dia nggak tahu hari kiamat, pelupa dia. Mah, dia yang mau datang hari kiamat kok bagaimana? Oh dia nggak tahu hari kiamat, pelupa dia. Gimana dalilnya tuh, Bang? Nggak pernah baca Bible. Ini susahnya kau, Bible kok taruh di ketek. Gimana dalilnya, Bang? Yesus lupa hari kiamat. Ya tunggu saya kasih ya. Ya kasih lah. Nggak pernah baca ya? Di Enggak. Matius 24:36. Bilang apa di situ? Yesus nggak tahu hari kiamat. Iya, apa bacanya? Tentang Itu kan kau nggak punya, kesimpulanmu. kau nggak punya Bible di situ. Yang saya tanyakan itu dalilnya mana, ayatnya mana? Ya, sehingga gua kasih kau bisa 24. menafsirkan seperti itu. Matius Bahwa Yesus 24:36. melupakan hari kiamat. Matius 24:36. Iya, baca Ki. Tapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Tuh Yesus nggak tahu. Betul. Apa salahnya di situ? Ya Yesus nggak tahu hari kiamat, lupa dia. Tapi Bapak tahu kan? Iya tapi Yesus nggak tahu. Enggak, dia tahu itu. Dia kan Bapak yang datang menjadi Kau anak. usah tahu orang Yesus yang ngomong anak nggak tahu. Loh, kau kan tanya sama aku ya. Kau dengar aku lah. Ya ini datanya begitu. Ya, Bapak makanya yang kau tahu. tanya sama aku ya. Dia dengarkan aku. Kau Bapak baca yang di situ. tahu, Itu anak nggak seperti tahu. itu. Ais kau cuman suka lawan Bible kau ah. Enggak. Iya Tanya tertulis yang lain, begitu. Bapak. Yang Ya, kita malaikat di surga tidak, anak pun tidak, anak nggak tahu, hanya Bapak yang tahu. Iya betul. Nah, berarti anak nggak tahu, Yesus lupa hari kiamat. Anda tidak tahu bahwa anak itu dia dulunya Bapak. Oh dulu oh tadi ya Bapak jadi anak. Astagfirullahaladzim. Bisa begitu ya? Iya, karena dia sebelum lahir ke dunia ini dia itu dulunya Bapak. Oh dia jadi Bapak dulu. Ya, jadi dia itu Elohim. Oh, jadi Yesus ini tadinya Bapak berubah jadi anak. Ya bagaimana? Yesus itu Bagaimana? sebenarnya Tuhan kita, Tuhannya Muslim juga. Ya terus? Cuman karena Muslim dapatkan pengajaran yang keliru dari Kok Muhammad. ceritain akhirnya dia dulu kok menganggap bisa? Yesus itu nabi. Ceritain dulu kok bisa Bapak menjadi anak? Coba ceritain. Ya, jadi
manusia itu kan sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, karena Tuhan itu ingin supaya manusia itu selamat, Dia sendiri ingin menyelamatkan manusia itu dengan cara datang menyerupai manusia. Makanya Anda mengenal Dia sebagai anak. Oh, jadi Karena Bapak dia perlu waktu Bapak menjadi anak tidak ada lagi Bapak. Ya Dia sendiri. Makanya kalau Anda mengatakan Yesus Kan ini loh bahasa Indonesia ini. Jangan sampai ini ada kunci dongkrak nih, dengerin. Waktu Bapak menjadi anak berarti Bapak nggak ada lagi. Ada. Setelah menjadi anak dia. Pada ini ada kunci dongkrak nih, jangan sampai gue salah gunakan nih. Lu tahu kan kunci dongkrak kalau disalahgunakan akibatnya apa? Makanya pahami pelan-pelan tuh Bang. Memang maksudnya apa sih? Jadi Kristen itu tidak mudah Bang. Itu harus akal itu harus melampaui logika. Oh iya, harus diakal-akalin. Bukan diakal-akali, karena memang Tuhan itu melampaui Terus logika. Bang. diapain? Jadi cerita lagi dari awal. Percaya. Kalau Cerita Yesus lagi dari bisa awal, muncul menjadi Bapak. manusia, Anda tidak percaya. Jadi Bapak ini yang menciptakan dulu manusia, begitu ya? Bapak yang mana? Bapak lu kiper lah, ya Bapak di surga lah. Nah, Anda kan tidak mengakui kalau ada Bapak di surga. Yang Bapak yang mana? Ya terus yang tadi menjadi anak siapa? Itu Bapak. Ya iya itu maksud gue itu. Kunci Nah, dongkrak gue Anda pegang terusin. nih. Terus Bapak yang mana di dalam Quran? Enggak ada Bapak di surga, Quran nggak ada. Oh, Ini maksudnya- Bible yang diomongin. Oh, maksudnya ya Bapak di dalam Kristen. Iya. Oh, begitu tanya Iya. gitu. Iya, yang menjadi anak siapa? Yesus. Yang menjadi anak. Iya, dulunya Bapak. Ya, dulunya Dia Bapak. menjadi manusia. Ketika dia menjadi, Cara dia manusia, dengerin dulu. dilahirkanlah dia jadi anak. Bagaimana prosesnya Bapak menjadi anak? Coba ceritain. Pokoknya kalau kau Jangan ikuti proses pokok-pokoknya. kelahiran Emang seperti itulah. emang kamu punya gaji pokok? Kamu kan nggak punya gaji pokok. Jadi nggak usah pokok-pokok. Iya, disederhanakan begitu. Ya, coba Dulu bagaimana seperti apa, prosesnya? seperti itulah kira-kira Bagaimana prosesnya Bapak menjadi manusia? Coba ceritain. Coba ceritain. Bapak menjadi manusia, menjadi anak. Gimana prosesnya? Cepetan, jangan lama-lama mikir. Proses yang bagaimana? Prosesnya manusiawi. Bapak menjadi anak. Nah, yang saya tahu itu dia sendiri datang terus datang kepada perawan Maria, terus dia mengandung, ya lahirlah dia. Oh jadi Bapak yang masuk dalam rahim Maria? Iya, dalam bentuk roh. Buset. Kenapa bisa begitu? Ya begitu. Coba baca Yohanes 1 ayat 1. Coba Jadi baca. anaknya Maria ini Bapak? Baca dulu, Bang. Udah firman telah menjadi manusia. Udah. Jadi Bapak masuk ke dalam rahim Maria. Bapak dalam bentuk roh masuk ke dalam rahim Iya. Maria. Kan Bapak itu roh. Iya, masuk yang itu loh. Masuk masuk ke mana? Itu, Masuk ke yang di mana? Quran dituliskan bahwa Isa Al-Masih itu dikandung dari Dia masuk ke mana dia? Masuk ke Siti Maryam. Oh masuk Bapak. Jangan bawa Al-Quran ini Bibelmu ini. Ya, Bapak. itu kan sama. Ya kan ini Bapak mau menjadi manusia nih. Maksudnya Jadi kan prosesnya kenapa Anda mempermasalahkan? Bapak Sedangkan Quran masuk itu kan ke dalam dari kandungan. itu. Quran Nah, itu kan Bunda dari Maria kitab pernah, Kristen. jadi Bunda Maria mengandung Bapak 9 bulan. Iya betul. Kemudian Bapak berubah menjadi anak dalam kandungan gitu ya. Iya betul. Nah, yang rubah anak, yang merubah Bapak menjadi anak siapa? Dia sendiri keinginan. Oh, berubah sendiri. Jadi anaknya Maria Bapak. Iya. Loh, anaknya Maria Bapak atau anak? Iya. Kenapa banyak? Loh. Masa begitu Anda susah untuk Enggak, saya paham. gitu. Artinya Bapak menciptakan dulu Maria. Nah, setelah Maria cukup dewasa, Tidak seperti Bapak itu, masuk salah ke itu. dalam kandungan Maria. Keliru Kemudian itu, Bunda salah, Maria itu di salah. dalam kandungan, Bapak merubah menjadi anak, yaitu Salah itu, Yesus. salah, keliru Ya, itu. yang benarnya gimana? Yang benarnya gimana? Jadi yang benar itu Bapa dalam bentuk roh dikandung oleh Maria melahirkan anak. Jadi Maria itu melahirkan Bapa yang bentuk anak.
Oh, melahirkan bapak bagaimana? Ya, ya. Pinter. Jadi bapak berbentuk roh masuk ke dalam rahim Maria. Maria melahirkan bapak berbentuk anak. Ya, disebut Yesus. Disebut Jadi anak Yesus. Nah, waktu Bunda Maria mengandung roh bapak, Tuhannya Maria siapa? Ya Tuhannya yang dikandungnya itu. Loh, kenapa Anda ketawa? Itu Enggak, melecehkan itu. jadi Bunda Maria pernah mengandung Tuhannya Maria. Iya betul bang. Makanya sekarang Maria itu di sorga bang. Oh, baru saya paham loh bro. Kau jujur sekali nih kau ini. Iya. Jadi kalau Bunda Maria mau menyembah, berdoa bagaimana? Ya berdoa kepada Tuhan toh. Kepada Tuhan yang mana? Yang pernah dia kandung. Enggak, waktu dia mengandung. Loh. Makanya dikatakan berbahagialah. Oh, kan bahaya. Ini loh. Kan Bunda Maria ini mengandung Tuhannya, yang roh Ya. itu. Nah, waktu Bunda Maria mengandung 9 bulan itu, kalau Bunda Ya. Maria berdoa bagaimana? Apa doanya begini? Tuhanku di dalam kandunganku. Begitu ya? Dia tidak berdoa seperti itu bang. Karena Ya, terus ngapain gimana? lagi dia berdoa, Tuhan sudah ada. Terus gimana doa? Coba diulang dulu dah. Iya, Anda kan ingin tanya bagaimana doa Maria ketika Tuhannya itu dalam kandungan. Untuk apa lagi dia mau berdoa sedangkan Tuhan ada bersama dengan dia? Oh ya, nggak perlu dia berdoa ya. Iya ngapain? Tapi kalau orang Makanya lain berdoa, misalnya Pak tanya, Yusuf, perlu nggak? misalnya Coba cari bapaknya tahu, Pak perlu Yusuf nggak nggak Maria berdoa. Oke lah, Bunda Maria nggak berdoa. Pak Yusuf berdoa bagaimana? Enggak tercatat dia tuh. Kalau orang lain misalnya, ya Tuhanku di dalam kandungan Maria gitu ya? Enggak, karena yang dulu dikandung itu sekarang dia sudah di sorga bang. Iya, kita berbicara dulu. Iya langsung to the point, karena dia sudah di sorga bang. Ngapain lagi kita dulu? Jadi sekarang ini Maria sama Yesus di surga ini masih status anak ibu atau udah enggak lagi? Enggak bang. Waduh. Jadi tidak ada lagi Yesus sebagai anak. Iya karena itu kan peristiwanya di bumi. Ya kalau di surga udah saling melupakan. Sekarang sudah di sorga ya Maria ya menghadap Tuhannya Yesus. Waduh. Kok jadi kebalik-balik sih? Bang Andi, Iya. coba tadi kan di dalam kandungan, coba pas sudah lahir Heeh. berdoa kepada siapa Maria? Lanjut Bang Andi. Ya coba. Yes, selagi Maria itu tidak memiliki Tuhan lain, pasti dia berdoa kepada Yesus. Jadi sambil digendong. Gini lah. Maria kan tidak pernah jadi Islam, jadi tamu tidak mungkin dia Iya. masuk itu. Jadi gini berdoa loh. kepada Allah. Nih, misalnya Yesus Bobo Tuhanku juga gitu ya? Enggak, tidak seperti itu. Loh, kan digendong. Tidak seperti itu, tidak dicatat di dalam Alkitab seperti itu. Ya kan pernah disusui tercatat. Itu hanya halusinasi Anda kan. Loh, emang Yesus waktu bayi udah bisa nyari makanan sendiri? Enggak tahu bang, tidak dituliskan itu bang. Jangan-jangan dia udah waktu bayi udah bisa jalan-jalan langsung kemana-mana Iya, gitu. Itu menurutmu toh? Ya saya bertanya. Iya, itu kan kemungkinan yang Anda hayalkan. Oke. Sekarang anaknya Maria ada di mana? Di surga bang. Di surga. Jadi di surga ini tidak ada lagi hubungan anak sama ibu ya? Iya, hubungannya sebagai ciptaan toh dengan pencipta. Yang ciptain Maria siapa? Ya Yesus. Jadi anak ciptain ibu? Iya. Buset dah. Kok? Iya. Jadi prosesnya itu bang. Ya, ya, Jadi ya, ya, logika ya. sederhananya begini bang. Ya, Kalau ya, ya. susah- Coba. Maksudnya kalau susah dianalisa logika sederhananya begini. Iya. Tuhan menciptakan manusia. Ah, Sedangkan Maria itu manusia juga. Berarti kan terkonfirmasi bahwa Maria itu adalah ciptaan Yesus. Kan gitu. Nah setelah Tuhan ini ingin masuk ke dalam dunia, dia memakai Maria untuk wadah kedatangannya. Oh, Nah, gitu. begitu dia datang, ya dia dilahirkan oleh Maria, ya dia terlahir sebagai anak manusia, tapi itu tetap hakikatnya Tuhan. Kalau gitu Nah, mana setelah- lebih tua? Kalau begitu mana lebih tua Yesus daripada Maria? Ya, tidak bisa dibandingkan karena Tuhan itu tidak pernah dilahirkan, tidak pernah memiliki awal. Iya, mana duluan ada Yesus atau Maria? Ada di mana? Ada di bumi atau ada di mana? Ya terserah. Ya kalau terserah ya saya tidak bisa jawab karena
tidak jelas jawabannya seperti apa. Waktu Yesus ada di bumi lebih tua mana Maria daripada Yesus? Pokoknya dimanapun tetap Yesus Tuhan itu lebih duluan. Lebih tua Yesus. Artinya lebih tua anak daripada ibu. Betul? Iya. Nah iya ngomong dong dari tadi. Susah amat sih. Iya, karena saya harus memilih bahasa yang mudah Anda pahami begitu. Iya, terima kasih. Memang saya harus butuh yang mudah-mudah gitu. Jangan dipersulit. Jadi Bang. pada Karena dasarnya Tuhanmu di surga. Jadi pada dasarnya bahasa yang mudah dipahami, Bang. ya, jadi pada dasarnya Yesus itu di surga bukan lagi anaknya Maria. Bukan pada dasarnya, Bang. Memang sudah seperti itu. Nah, terus anaknya Maria sekarang ada di mana? Di surga. Berarti anak Maria itu di surga. Berarti Maria masih punya anak dong. Yang mana? Maria kan masih punya anak namanya Yesus. Yang kita bicarakan kan dari tadi kan sosok Bapa yang menjadi anak. Kan itu yang kita bicarakan. Kita tidak Iya, kan ini anak Maria yang lain. Ya kan yang keluar dari rahim Maria adalah anak Maria. Betul kan? Yang Anda tanyakan anak yang mana? Iya, anaknya Maria namanya Yesus. Nah, terus yang mana yang Anda tanyakan sekarang? Ya sekarang ini masih hubungan anak ibu nggak di surga? Ya, kan dari tadi saya sudah ulang sampai 4 kali saya bicara. Jadi putus hubungan. Hubungan seperti apa? Putus hubungan antara anak dan ibu. Yang putus menurut Anda itu hubungan yang mana? Duluan mana terangkat ke surga, Maria atau Yesus? Nah, duluannya susah. Duluan Yesus. Terus siapa yang mematikan Maria? Yesus, dia panggil Maria. Jadi Yesus mencabut nyawa ibunya. Maria tidak pernah nyawanya dicabut. Bingung dia. Bukan bingung. Tidak pernah nyawa itu dicabut. Ya, terus yang menentukan matinya Maria siapa? Tuhan. Siapa Tuhan itu? Tuhan kita, Tuhan Yesus. Yesus yang menentukan. Jadi yang menentukan mati ibunya itu Yesus. Ya, betul. Ya, jadi yang mematikan ibunya Yesus. Betul. Ya, iya, jadi durhaka itu. Durhaka, aduh. Lu nggak bener lu Rex, durhaka tuh itu mematikan anak orang lo. Orang itu jadi durhaka kalau dia mematikan orang dengan cara hal tujuan yang buruk. Ini kan dipanggil tujuan baik ini. Oh iya, tujuan baik. Gak durhaka dia karena tujuan baik, tau? Ya, Yesus di surga itu masih laki-laki nggak sih? Saya kurang tahu, Bang. Ya kan dia terangkat ke surga kan masih bentuk laki-laki dia. Yang terakhir dicatat Alkitab itu dia hanya terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu sebagai tanda kemahakuasaan. Enggak, bukan begitu. Sebelum dia terangkat kan, dengerin dulu. Kan Anda bertanya. Iya. Kalau Anda lebih paham, tidak usah bertanya. Ya kan dulu terangkat, dulu dia bangkit makan ikan goreng, masih laki-laki dia. Anda kan tanyanya di surga, bukan dulu yang dia makan Iya, ikan. makanya saya reply dulu ke bawah. Jadi yang dilihat orang-orang yang makan ikan goreng itu laki-laki atau perempuan? Anda tanya di surga atau pada saat dia makan ikan? Iya, sebelum di surga nih. Itu yang mana? terangkat ke surga itu laki-laki atau perempuan? Itu yang mana? Yesus waktu terangkat ke surga, laki-laki atau perempuan? Tadi tanyanya di surga. Iya, sebelum dia terangkat ke surga, laki atau perempuan? Yang Anda ingin tanyakan yang mana? Surganya, di bumi. Sengaja ini Bang Andi. Dia Iya. sengaja dia ini. Udah kau diam dulu, kita sapa dulu yang lain dulu. Iya. Ceritamu. Asdi Giovanni, muslim atau non muslim, selamat malam. Di Giovanni. Oke, telah gugur. Forek, kok jujur aja kau bilang guru bahasa Indonesiamu siapa? Aku nggak ngerti kok perkataan Bang Handi dari tadi loh. Yang di bawah, yang mau naik pastikan kalau kalian Kristen ya. Yang muslim jangan naik. Dewa Muna ini muslim. Dulu Forek diam kau. Nanti kontak apa-apa. Dewa Muna muslim atau non muslim? Sudah, kalau tidak saya turun. Saya muslim. Bang Dewa Muna, yang kita prioritaskan Kristen dulu aja ya. Soalnya ada banyak muslim di sini. Saya hanya mau kasih tahu si Forest itu supaya turun sudah karena buang-buang waktu. Turun dia sudah. Udah turun dia. Oh ya, saya hanya mendengarkan saja supaya ilmu sedikit bertambah. Kalau kayak Forest tadi, aduh,
Buang-buang waktu. Ya, yang di bawah yang antri pastikan kalau Siap, Anda siap. itu non muslim. Johnson turunkan aja, muslim non oke. Johnson muslim non muslim. Johnson. Johnson. Hello. Q. Mulutnya ketinggalan di bawah nih. John. Halo John. Aima. Udahlah kau turun aja lah John. Haha, muslim atau non muslim? Iko Ariandi, saya Kristen. Oke, naik ya Iko Ariandi ya. Saya jambak ya. Iko Ariandi, saya jambak. Haha, silakan haha, muslim atau non muslim? Aduh, janganlah naik untuk jadi berhala. Di gereja Katolik udah banyak berhala, ngapain lagi? Aduh. Halo, selamat malam Iko Hari Andi. Silakan. Apa yang mau disampaikan? Mau bertanya atau mau ditanya? Atau mau belajar bahasa Indonesia? Aku Islam nggak asyhadu alla ilaha. Ngapain kamu bohong-bohong kayak gitu? Katanya Kristen. Mana ada Islam ngajarin penipu kayak Paulus? Jangan macam-macam kau Kenapa gigit nanti hidung. diturunkan, Bang? Syahadat ulang yang tadi. Syahadat kau, berdusta kau. Ya, korek. Tadi kau minta turun. Ngapain kau naik lagi? Tidak, saya tanya. Masih ada yang mau ditanya atau tidak? Masih ada. Kamu tanya. Pertanyaanku, itu Yesus ketika ke surga, kenapa dia nggak bawa mamanya? Oh, mamanya masih hidup di bumi kok, mau dibawa ke surga. Iya, mana mamanya sekarang? Di surga dia. Lo katanya mamanya di bumi. Dulu, sekarang Kapan? di surga. Ah, terus kapan dia naik ke surga? Sendirian dia naik ke surga? Masehi yang kita cerita ini. Iya, kalau gitu kapan dia ke surganya? Terbang sendiri dia ke surga? Ya, dia terangkat. Terangkat siapa yang angkat? Yesus. Kapan itu Mau terjadi? aja kamu. Dari mana kau tahu kalau dia terangkat? Jangan berdusta kau depan kami lo. Kapan? Siapa yang... Ada fotonya? Coba cari sekarang. Maria ada di mana sekarang? Mana aku tahu? Berarti dia di surga. Mana buktinya kalau dia di surga? Selama Siapa Anda yang bilang? belum tahu Maria itu kuburannya di mana, berarti dia di surga. Oh, berarti kalau orang yang nggak punya kuburan berarti dia di surga. Itu belum kayak apa, belum didapat aja itu. Banyak cerita kau. Udahlah kau belajar bahasa Indonesia dulu lah. Jujur aja ya, kok jadi turun value aku sumpah. Ketawa dia. Bang alumni, kalau kayak gini ceritanya bang, ngapain aku kuliah bang 4 tahun bang? Kalau ini yang aku hadapi bang alumni. Ini gara-gara bang alumni kiamat ini, nggak jelas. Ya tadi mau naikin nggak ada ini. Apa Unia? Disapa-sapa yang Boneka Jail silakan, muslim atau non muslim. Tolonglah yang muslim nggak usah naik dulu ya. langsung di-kick aja kalau muslim. Langsung di-kick aja. Saya muslim. Waalaikumsalam. Langsung di-kick aja ya. Turun lah bang. Kami sudah kasih peringatan ya untuk Iya bang muslim. loh. Ini ada Unirifa 09 nih, siapa ini coba? Non Muis ini Kristen atau Muslim non Muis? Siapa ini yang pakai Unirifa 09 ini? Halo, tes. Halo tes. Nikom. Wah, pakai akun Unirifa 09. Kenapa ini? Siapa kamu ini? Aku fans Uni nggak apa-apa kan Uni. Iya, tapi kenapa pakai akun saya? Ini kan bahaya. Nanti dikira orang ke saya. Dan lagi nggak minta izin. Enggak Uni. Baik-baiknya aku. Kamu muslim? Iya Uni. Lain kali misalkannya kamu mau bikin akun atas nama saya, kamu kasih tahu saya. Oke Uni. Nanti orang salah kaprah. Mana tahu kamu pakai buat hal yang tidak bagus nanti. Kamu DM om nanti kamu minta uang nanti Mana dikasih ada. lagi sama om. Mana saya tahu? Nanti kalau Oke, Uni. kau minta Izinnya, Uni. sama Pak, nanti kalau DM Pak Pipo nanti kau bilang pula aku mencintaimu sama Pak Pipo nanti apa nggak bahaya aku? Janganlah kayak gitu ya, nggak boleh ya. Oke, Sesama muslim Uni. itu kita nggak boleh saling begitu. Ya, kasih tahu di bawah itu. Ke sahabat Unirifa ke apa ke gitu nggak boleh. Tiba-tiba kau DM Pak Pipo nanti kau bilang Pak Pipo I love you, bahaya aku. Aku yang kena tulahnya. Oke, sepertinya nggak ada lagi ya. Ini ada muslim atau non muslim ini? Janganlah kayak gitu, woy. Kalian belanja tobat nih muslim atau non muslim? Belanja tobat. Oke teman-teman, kalau tidak ada nanti teman-teman Kristen di bawah, kita close ya, kita istirahat. Buat teman-teman muslim, kalau sudah ada formasi kayak gini nih ya, sudah ada Bang Handi, sudah ada Bang Daman, sudah ada Bang Zuma,
apalagi tambah sama si Pandi ini yang tukang tamparin pendeta berjejer, nggak perlu lagi lah naik ke atas ya, Bang Rangkayo. Oke, baiklah, Bang Zuma sama Bang Andi kita close aja ya, istirahat ya, atau gimana? Masih lanjut? Masih jam 23.59 ternyata. Aku pikir udah jam 2. Masih lanjut? Ini saya daeng nih lagi nih. Bang Andi masih lanjut atau gimana? Istirahat lah. Oke, kalau gitu saya ini dulu. Teman-teman, saya umumkan atas izin saya sudah menyampaikan saya sudah mengirimkan proposal acara Apologet Award yang akan diadakan tanggal 17 Agustus di room kita ya, room para apologet, dan sudah di ACC oleh Bang Zuma. Kata Bang Zuma, saya sih yes, kata beliau. Nah, insya Allah teman-teman, dalam acara ini akan ada nominasi-nominasi yang ingin kita beri apresiasi teman-teman, yang ada di netizen di bawah ya. Di antaranya nanti MC-nya itu adalah Unirifa dan Kak D. MC acara adalah Unirifa dan Kak D. Dengarkan sekali lagi ya. MC-nya adalah duo wanita tercetar di seluruh alam, Unirifa dan Kak D. Itu beneran loh. Itu serius loh. Itu udah beneran loh ya. Itu nggak ada. Tidak boleh MC diganti lagi. Siapa yang mengganti MC berhadapan dengan saya. Baik. Terus yang kedua, acaranya saya akan bacakan teman-teman nanti insya Allah. Bisa lagi pengumpulan donasi ya, buat netizen yang mau nyumbang ya 50.000 juga nggak apa-apa. Buat ini nanti biar dananya ini untuk mereka-mereka yang kita berikan apresiasinya. Contoh, saya sebutkan ya. Aduh, Uniripa 01-nya aku ya. Siapa tuh yang noise? Oke, ulang ya. Nominasi-nominasi yang kita sebutkan nanti, yang pertama adalah nominasi Komal terbaik. Nah, teman-teman boleh ajukan siapa pemilik Komal terbaik. Di sini saya sudah catatkan beberapa, nanti boleh ditambah lagi. Yang pertama ada Komal Inspirasi, Komal Fandi Ahmad, Sahabat Bang Zuma, Faruk Sianipar, Singa Allah, Kucang Onyot, Blokir Permanen, dan nanti mungkin banyak lagi, ada Nora dan segala macam. Teman-teman yang kurang saya tambahkan. Kemudian Mu'alaf Terepik. Mu'alaf terepik ada Nora, Hesti Blokir Permanen, Faruk Sianipar, God, Theodor, dan juga Andreas. Ditambahkan lagi kalau seandainya nanti ya. Nanti saya bikinkan votingnya itu, teman-teman boleh lihat di tanggal 30 nanti di website atau di YouTube-nya Bang Zuma, mungkin nanti di ditampilkan nanti Bang Andi, nanti saya minta tolong nanti kepada yang punya platform untuk membuat voting ya. Votingnya nanti siapa yang dipilih. Kemudian apologet muda terepik, terkece, terkeren. Di antaranya ada Daman, Alfi, apologet muda, dan nanti boleh ditambahkan ya. Nah, kemudian ada apa lagi ya? Mual Ayah, apologet tergokil, terkocak. Salah satunya mungkin Blender, kemudian Pak Bom Bom. Terserah lah gitu ya masuk nominasinya. Nah, jadi nanti teman-teman, saya sedang pengumpulan dana ya, dari Unirifa 300.000 ya, dari Bang Rizal udah Lambuang 200.000. Nanti saya kalau nggak mau disebutkan juga nggak apa-apa sih. Nah, ini sudah saya koordinasikan dengan beberapa pihak-pihak terkait ya, pihak-pihak pemilik 9 naga ya. Jadi pihak-pihak 9 naga telah merestui kegiatan kita, yang mana insya Allah netizen terepik, netizen itu tersolid. Netizen tersolid nanti akan kita berikan juga apresiasi. Mungkin kalau netizen tersolid itu ada 3 nanti. Netizennya netizennya Bang Zuma tergokil, tersolid. Nanti kita akan nilai nanti ya. Tim penilai nanti kita akan tunjuk. Sepertinya udah sondi nanti mungkin netizen, bagian netizen. Kemudian nanti netizen terkeren, terwow nanti ya. Ada 3 nanti netizen. Nah, nominal hadiah yang kita prediksi kita berikan itu ya, buat Komal terepik, insya Allah mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tercapai target ya, amin, doakan. Mudah-mudahan 1 juta untuk pemilik Komal terbagus, terakademis ya. Jadi nanti para mualafnya juga begitu, yang juara 1 nanti bisa 1 juta, juara 2 500, juara 3 300, mungkin seperti itu kira-kira. Saya masih mengumpulkan beberapa dari 9 naga, mungkin akan turun dana mungkin sekitar 3 miliar ya. Jadi teman-teman semua bisa jadi nanti kita akan memberikan hadiah berupa apa? Skincare KD, ataupun mungkin hadiah hadiah main apa ya? Hadiah hiburan nanti, ada skincare KD dan tas Uniripa bisa jadi, dan baju Bang Dewa ya. Begitu teman-temanku ya.
para netizen-netizen yang di bawah, support kalian itu adalah dengan cara apa? Kalian boleh membantu untuk, kenapa saya adakan acara ini? Pertama, saya ingin mengapresiasi para pemilik Komal yang gara-gara mereka, kami para apologet punya ladang, punya tempat untuk mensiarkan dakwah kristologi. Terkadang saya sama Bang Zuma atau Bang Handi ini sulit untuk buka Komal sendiri ya. Kenapa? Karena kesibukan kami. Bang Handi bolak-balik surga neraka menjemput Luga Tambunan, jadi dia nggak punya waktu buat buka Komal. Nah, jadi dengan adanya komal-komal yang dibuat oleh saudara-saudara kita seperti Bang Inspirasi, seperti Kucang Onyot, atau teman-teman yang lain, itu memudahkan kita untuk diskusi lintas agama, ya. Kemudian apalagi ya, boleh kalau apologet terepik jangan, kenapa? Nanti jatuh ke saya semua nanti hadiahnya, jangan. Bukan itu. Oten terngeyel gitu. Terngeyel ya. Tapi kita kasih dong hadiahnya, kalau sama dia jangan lah Bang. Kita kasih hadiahnya. Kita kasih oten terngeyel, hadiahnya apa? Daging domba gitu. Ya, jadi insya Allah nanti teman-teman acara ini ada dua kalau oten, ada tiga. Oten terngeyel satu, oten terkucluk sama oten senior. Oten senior. Ini aduh. Ya, insya Allah acara ini kita adakan untuk yang pertama adalah memeriahkan acara 17 Agustus. Karena ingat ya, acara 17 Agustus ini kita peringati sebagai hari kemerdekaan kita, di mana teriakan Allahu Akbar melantun dikala para pejuang kita memerdekakan negara kita ini. Dan ketika tiba-tiba kita diskusi sekarang, kita tahu bahwa Kristen punya doktrin tampar pipi kiri kasih kanan. Nah, jadi begitu. Artinya nanti teman-teman saya akan berkoordinasi dengan 9 naga ya, untuk semoga tercapai dana yang saya harapkan tidak terlalu banyak sebenarnya. Ini karena ini hanyalah bentuk apresiasi dan cinta kasih kami para apologet. Saya, Bang Zuma, Bang Handi, Kores, kami-kami ini yang selama ini ada di Komal kalian. Kami berada di tempat kalian, di sisi kalian. Kami memberi apresiasi untuk ikhwah yang membuka komal-komal diskusi ini, yang memfasilitasi para apologet untuk berdiskusi. Kalau DPW APII itu nanti acaranya nanti koordinasi dengan Bang Zuma ya. Kalau memang mau disertakan boleh. Ini mendadak dangdut, ide dan gagasan mendadak. Kalau memang nanti DPW juga ada nanti nominasi DPW programnya terbaik ya, nanti akan penilaiannya akan luas, karena nanti kan yang tahu Bang Zuma dan Ustadz Alif. Nanti saya koordinasikan dengan Ustadz Alif apakah akan dimasukkan nominasinya tentang DPW yang acaranya yang programnya itu terbaik, terbagus ya, begitu. Jadi teman-teman yang di bawah supportnya adalah kami ingin berkontribusi Unirifa. Kami ingin ya menyumbangkan 20.000, 30.000, tidak masalah. Saya sedang usahakan meminjam rekening yayasan. Saya takut kalau rekening saya nanti saya bawa belanja ya. Jadi saya lagi usaha ke Bang Zuma untuk minta rekening yayasan. Ustadz Zuma, Bang Zuma sudah kirim saya ke Ustadz Alif. Jadi saya tunggu pernyataan dari Ustadz Alif untuk boleh mengizinkan rekening APII untuk dipakai dalam acara 17 Agustus ini. Ya teman-teman, mungkin ada yang teman-teman pertanyakan, silakan di bawah di typing, tapi dengan catatan teman-teman yang ingin ikut menyumbang berdonasi 20.000, 30.000 ya, nanti kita sumbangkan kepada para mu'alaf, para apologet muda, supaya mereka lebih termotivasi lagi ya, para pemilik Komal. Nanti teman-teman boleh saya sondingkan nanti rekening mana yang diisi. Saya lagi minta sama Bang Zuma nih, rekening mana ini, rekening mana yang boleh dipakai untuk acara ini. Nanti insya Allah acaranya, ingat ya, acaranya insya Allah cetar, karena MC-nya adalah Duo Maut, Unirifa dan KD. Nanti pembukaannya tentu teman-teman tahu sendiri siapa ya, pembukaan, pembacaan, nanti itu kita adakan di Komal mana masih kita bicarakan. Ya, sepertinya itu saja. Jangan lupa di subscribe YouTube Handi Selebes. Zoom ya Bang Alumni. Tadi ada yang nanya juga tuh, ini netizen ikut voting nggak? Netizen nanti saya bicarakan dengan 9 naga dulu ya di belakang layar. Saya meeting 9 naga dulu ke Jazirah Arab dulu saya ya. Nanti insya Allah setelah meeting saya akan umumkan lagi netizen tugasnya apa.
ya, bukan hanya tap layar, tapi nanti ikut voting ya. Jadi netizen itu boleh ikut voting. Nanti media platform votingnya mana nanti mungkin saya kasih Google apa namanya itu Bang alumni Google itu loh Google Docs yang buat ini kan. ya, Google yang kalian bisa akses, nanti bisa kalian klik di sana mana yang mau kalian pilih. Nah, ini adalah apresiasi kepada ikhwah kita yang mereka buka komal, tapi mereka ini bisa jadi adalah orang yang punya pekerjaan di luar sana yang sibuk sebenarnya, tapi karena ada kami di situ mereka luangkan waktunya biar kami bisa diskusi lintas agama. Mungkin begitu ikhwah. Nanti ada masukan Bang Andi? Masukan dimasukin aja. Dimasukin jadi kocak. saja. Oh, dimasukkan. Iya, baik. Bang Andi kalau ada tambahan-tambahan mungkin misalkannya kayak apa nominasi yang ditambahkan atau apa gitu. Ini ada masukan ini. Nominasi DPW APII terbagus programnya. Itu penilaiannya tuh saya enggak bisa. Itu penilaiannya dari pihak ketua umum sama pihak pihak APII dong. Nanti itu nggak bisa voting. Kalau itu kan penilaian dari internal itu. Yang jelas nanti ini kan kebangsaan ya. Iya, Sambil kebangsaan dengan keagamaan kita kombinasi supaya kita ini hidup damai di Indonesia. Tentu dengan naungan ajaran Islam agar Indonesia ini tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua. Itu intinya nanti. Yang nominasinya tentu nanti akan kami pilih gitu ya. Yang jelas debater is the best untuk selama ini yang kita dengarkan ya, tetap pilihannya jatuh kepada yang ada di tengah-tengah kita ini, yang angka 588 itu. Setuju? Makanya nggak diadakan debat the best. Udah pasti Bang Zul malah menang. Nggak boleh ikut. Kita nggak boleh ikut. Yang nominasi yang saya hadirkan ini nominasi mereka-mereka yang sebenarnya mereka kurang didengar namanya, tapi mereka sangat berkontribusi untuk siar kristologi ini. Siapa mereka? Pemilik komal. Contoh seperti Inspirasi, Kucang Onyot, Faruk Sianipar, kemudian ada ya blokir permanen, terus ada siapa lagi yang buka? Ada apa namanya? Dalbo ya, terus banyak ya komal-komal. Nanti biar netizen yang memilih mana yang Batam Sel, mana yang betul-betul komal terakademik atau komal tergokil. Jadi ada dua nanti, komal terakademik dan komal tergokil. Terus nanti ada apologet tergokil ya. Dan tidak boleh dimasukkan, ada beberapa nama yang tidak boleh dimasukkan di dalamnya. Bang Handi, Bang Zuma, saya, Kores, yang itu tidak boleh dimasukkan ya, karena itu bahaya kalau dimasukin. Nah jadi nanti insya Allah teman-teman, ini apresiasi Hari Kemerdekaan kita isi dengan memberikan semangat juang kepada saudara kita yang membuka komal. Semangat juang semoga termotivasi mereka semakin menambahkan ilmu mereka. Jadi mereka bukan hanya buka komal tapi juga plus menjadi debater. Insya Allah mudah-mudahan di tahun 2030 kita ciptakan 5 juta apologet. Kalau bisa seluruh umat Islam menjadi apologet. Itu harapan kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan lagi-lagi teman-teman jangan lupa kalau ingin pesan skincare-nya Desain silahkan ke Bang Zuma dan tim Bang Zuma. Kalau ingin pesan tas saya silahkan beli ke saya sendiri. Kalau ingin membeli ada tadi nominasi terfavorit itu jatuh kepada Logila atau pembenci apologet terfavorit ya. Masih PPJ. Aku masih PPJ sama Yuni lah, kalau aku Yuni lah pemenang itu. Pembenci apologet terepik nominasinya Yuni, PPJ, Rest Area, Logika, siapa lagi Bang? The Truth. Iya keren juga ya kalau dibikin ya. Nah jadi ada nanti kalau memang ada ustadz kita juga kita masukin ustadz teraktif. Ya, kalau ustadz itu nggak boleh dibeda-bedain. Ya? Ustadz itu ilmunya semua sama, nggak boleh. Ya terkutuk aku nanti ya, Ya udah, ya maksudnya ustadz itu kita nanti apresiasi saja beliau dengan kita mencium tangan beliau gitu ya. Ya mungkin itu aja sih dari aku program kita, insya Allah yang akan. Oh ya, kita juga punya program diskusi offline ya. Insya Allah ini sedang diprakarsai oleh Kores ya Bang Handi ya. Benar ya, Bang Handi? Ya mudah-mudahan cepat terselesaikan, kan belum meeting juga sih. Tanggal 13 ya insya Allah ya. Tanggal 13 insya Allah. Tanggal 13 itu udah pasti nih.
Insya Allah, Insya Allah. mungkin Daman hadir insya Allah. Ya, insya Allah teman-teman akan ada diskusi offline yang kabar konon katanya Bang Zuma hadir, insya Allah mudah-mudahan. Kalau memang ingin hadir nanti saya nggak tahu apakah ada pembatasan netizen atau yang mau nonton, saya nggak paham ya. Tapi insya Allah bangku sudah saya beli sekitar 3 biji. Nggak boleh ada yang beli 3 biji bangku. Ya, itu ada aku, Fandi sama Bang Alumni Kiamat. Ya, intinya itu teman-teman, insya Allah semarakkan ya. Kita produktif apologet ini. Lokasi insya Allah Jakarta. Jakarta di? Enggak tahu, belum. Oh belum. Iya, insya Allah doakan saja ikhwah. Ya, teman-teman, mari kita saling bahu-membahu, saling bersinergi untuk menguatkan umat Islam bukan hanya di ilmu pengetahuan, tapi juga di perekonomian. Bang Dewa sedang ada usaha. Usahanya adalah menjual kaos, di mana kaosnya itu identiknya adalah wajah AI-nya Bang Zuma dan AI-nya para apologet. Dan insya Allah teman-teman, supaya nanti teman-teman bisa support usaha beliau, sehingga itu membantu perekonomian beliau, mengajarkan kami para apologet untuk bisa berbisnis sekaligus berdakwah. Teman-teman, cara membantunya belilah kaos beliau. Ya, silahkan di DM beliau, order 10, 20, 100, mau dijual lagi terserah. Ya, itu untuk membantu perekonomian beliau. Dan doakan supaya juga para apologet ini mereka punya bisnis masing-masing. Bang Handi kabar-kabarnya mau jual toke nih. Kita nggak tahu. Penghujat paling montok, paling jelek. Siapa? Ica. Bom. Ya itu aja mungkin. Itu aja teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Saya izin turun ya, Bang Alumni. Apa namanya? Kalau seandainya oh ya, ini saya ada pesan nih, mohon maaf nih, ada pesan dari ini nih, dari atas kayangan ini. Pas debat offline nggak boleh ada yang jual gorengan, karena aku udah bawa gerobak gorengan. Ngeri kali loh Kak D ini loh, semua mau diembat dia. Apa bisnis orang lagi? Parah kali loh Kak D ini loh. Jangan gitulah Kak D. Tadinya mau jual gorengan tuh aku sama Bang Alumni Kiamat. Parah ini orang ini. Ini dia chat. Ya, buat teman-teman semua, kalau nanti debat offline sudah tidak boleh jual gorengan, karena udah ada Kak dia jual gorengan. Saya nanti rencananya jualan cilok. Yang mau jualan yang lain boleh. Ya gitu aja. Mau ditutup? Kalau enggak mau ya ngobrol-ngobrol santai juga nggak apa-apa. Tapi nanti aku dimakin netizen. Cerewet kali kau Uni katanya. Coba bilang, saya boleh berhenti bicara atau lanjut bicara? Coba di typing dulu. Lanjut, diam. Kalau enggak diam Uniripa gitu. Diam aku. Lanjut katanya. Ya udah. Silakan Fandi. Silakan Fandi. Fandi jual apa Fandi? Mak, parah kali Kak dia, jadi ada yang jual gorengan haram hukumnya. Ih, kali. Oke, itu juga promosi ya teman-teman yang Ya, kira-kira silakan Daman. mau pangkas sama Daman, apa itu dikirim aja kepalanya, insya Allah tiga kita kirim balik ya, insya Allah aman ya. Aduh, parah kali si Daman. Oh ya, masalah tiket debat offline-nya ini belum dimitingkan sama petinggi-petinggi 9 naga. Bang Handi buruan dong di meeting ini tuh biar bisa disondingkan ke netizen, biar mereka kumpulin duitnya dari sekarang loh. Ini udah ditunggu loh. Ya itu teman-teman, dan doakan insya Allah Unirifa akan ada kerjasama. Ini doakan aku ya. Ikhwah, alhamdulillah robbil alamin, saya didaulat oleh seorang ibu yang sangat baik hati yang berada di sebuah daerah terindah di Indonesia ini, mengajak saya untuk membangun sekolah pondok pesantren yang modelnya modern, tetapi tetap di dalamnya materi Islam, dan kalau bisa kita sisipkan kristologinya. Sekolah ini saya didaulat menjadi direkturnya. Insya Allah di tangan saya. Ikut jadi guru ikut. Insya Allah. Semoga nanti Ustadz Yusuf PI bisa mengajar di situ, Daman bisa mengajar di situ, dan para apologet Ustadz kita bisa mengajar di situ. Doakan saya bisa menanggung tanggung jawab ini ya. Mudah-mudahan saya bisa
memberikan ide dan gagasan terkait sekolah ini, dan insya Allah doakan saya juga bisa bertemu dengan petinggi-petinggi salah satu organisasi besar Islam. Doakan saya meminta doa saja. Pertama terkait buku yang akan saya rilis dengan Bang Alumni Kiamat dan teman-teman apologet. Yang kedua terkait proyek besar membuat rumah sekolah yang basicnya pesantren modern. Yang ketiga adalah website yang insya Allah saya dedikasikan untuk para autornya dari kalangan apologet. Jadi nanti website saya itu saya dedikasikan bukan hanya saya yang menulis. Kalau Bang Handi ingin menulis, nanti dia dapat ID sendiri. Kalau Bang Zuma ingin menulis, paling Bang Zuma yang nulis aku. Nanti paling Bang Zuma cuman ngasih ini aja. Ini materinya dek. Adek yang tulis. Paling gitu nanti. Tapi nggak apa-apa. Nama tulisannya tetap Bang Zuma. Tapi yang nulis aku nanti. Begitu juga Bang Handi. Kau aja yang tulis. Aku cuma ngomong-ngomong aja. Enak kali orang ini ya. Aku yang nulis nanti guys. Mereka tuh cuma ngomong-ngomong aja. Jadi begini jawabannya katanya. Aku yang capek nulis nanti. Tapi kalau kalian lihat di website itu nanti foto Bang Handi tuh. Bang Handi menjawab, apakah Maria lebih dulu mana daripada Abimelek? Nah gitu. Itu Bang Handi nanti tuh. Bang Handi nanti mana lebih dulu Bunda Maria dengan Yesus? Nah itu Bang Handi. Jadi nanti di website itu semua para apologet akan menulis gagasan dan ide mereka, jawaban mereka dari situ nanti. Kalau mereka nggak mau menulis, nanti ya paling saya yang nulis. Mereka cuma ngomong. Enak kali mereka emang. Tapi nggak apa-apa lah kan bapak-bapak baptis aku mau diapain lagi gitu. Ya teman-teman mungkin itu saja. Oh ya satu lagi. Teman-teman nih kalau ada usaha dari para mualaf nih, teman-teman para mualaf punya usaha bisnis, silakan dilaporkan ke saya, kirimkan produk yang dijual, alamat rumahnya atau alamat tempat belanjanya, nanti akan saya publish di website. Jadi saya juga punya all shop seperti nanti kayak Shopee itu ya. Kita besarkan, lalu di dalamnya itu kita yang jualan semua umat Islam. Yang beli oten kalau beli harus syahadat dulu, gitu ya. Jadi mereka kalau beli nggak bisa, kamu mau beli apa? Beli tas aku, syahadat dulu baru bisa. Jadi kalau mereka terpaksa akhirnya syahadat ya kan. Nah itu misi kita menginjili dengan apa? Dengan online shopsisasi ya. Aku mau beli baju Bang Dewa, foto Bang Zuma kata si Darni ya kan. Mau beli kau Darni, silakan kau syahadat dulu. Itu harus gitu. Begitu ya. Jadi teman-teman doakan aja mudah-mudahan para apologet ini adalah orang-orang yang bisa juga berbagi. Ya, Fandi. Minum air putih lah dulu kau. Udah aku Ntar dulu Uni. Siapa ya Bang Zuma ini dia usaha sablon baju kan? Enggak. Siapa? Bang Dewa. Si Julius ya, Bang Julius. Ya itu saya mau tanya Uni, bisa tidak saya minta kontak personnya beliau? Saya mau tanya-tanya soal itu. Kebetulan nanti aku kasih ya. Nanti aku kasih. Saya mau buat juga di sini di Kota Kendari loh rencana. Bagus. Iya. Bikin usaha. Ya ini saran saya. Wahai apologet, berdagang adalah salah satu gini saya ini lagi ngomong-ngomong pengusaha, dia bilang gini, kalian kalau pengen kaya jualan. Ini kata mereka loh ya. Maksudnya begini loh. Rasulullah itu kan berdagang ya. Beliau itu berdagang, beliau sunahkan. Maka saya yakin nih, kalau kita betul-betul Bang Yonatan Nandar naik. Oh masih di BN akunnya. Bang Yonatan Nandar ini juga kalau nggak salah jual kaos berbahasa Ibrani nih. Silakan Bang Yonatan Nandar. Nanti silakan tetap berjual istiqomah, jangan berhenti ya. Maksudnya gini loh, jangan berhenti ketika berbisnis itu. Mana tahu itu jalan kita untuk mencapai rezeki Allah. Kalau kita sudah punya rezeki dari Allah, maka diskusi ini ya tidak ada lagi tuduhan bahwa apologet ini mencari koin begitu. Karena kita semua punya bisnis begitu ya. Gitu teman-teman, jangan kayak Oten. Oten menunggu donasi untuk hidupnya ya. Bom itu menunggu donasi. Kita adalah umat Islam. Perhatikan Bang Zuma. Bang Zuma itu usahanya di mana-mana. Usaha ini, usaha itu diembat sama beliau. Gitu. Bang Mata Ali ya Bang Mata Ali kalau beliau mau nanti kita ajak. Ya, apalagi ya? Mungkin itu aja. Yang mau beli posisi jadi anaknya Bang Zuma? Ada? Oh nggak bisa, udah saya isi ya. Tidak ada lagi ya. Dulu nih. Coba Bang Nandar naik dulu Bang Nandar. Akunnya di Bennett. Ganti akun dulu lah baru naik. Akunnya di Bennett 44-nya dibilangin bandel kali. Saya Sembako Uni di Depok. Ya nanti teman-teman kalau mau jualan, posting nanti di tempat website kita. Nanti yang saya prioritaskan apologet ya.
para apologet dan para mu'alaf ya, biar kita itu bisa berdiri di kaki sendiri. Biar kita bisa tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah orang-orang yang punya harga diri. Kita berusaha, kita saling membantu sama satu sama lain, memperkuat perekonomian kita. Kalau seandainya para apologet perekonomiannya sudah kuat, tidak ada lagi orang seperti logika. Ingat ikhwah, orang-orang seperti logika itu hadir karena lapar. Minjam duit sama orang nggak ada yang minjemin, akhirnya sakit hati. Astagfirullahaladzim. Maka kalau seandainya kita sudah kuat dalam ekonomi, tidak akan ada lagi orang-orang seperti logika. Percaya deh sama aku. Ya, gitu. Kalau ke Ancol jangan lupa sewa tikar ya. Usahaku sewain tikar di Ancol. Bang, banyak bang sewa tikar di situ. Abang kasih nama. Khusus Oten bayar gitu. Khusus Oten syahadat dulu minjam tikar ya. Apalagi? Udahlah istirahat kita. Tapi Bang Alumni nih sebagai CEO perusahaan tikar kembar, gimana Bang? Buku kita kapan launching? Iya kan ini di Uni nih bolanya. Iya tapi kan kita meeting dulu lah Bang. Itu nanti sampulnya dikasih foto aku sama Yonatan Nandar nggak sih? Bikin gambar AI-nya nggak sih? Iya bisa. Nanti pakai Coba Abang pas ke Jakarta ini deh. tampilkan dulu Bang ini sampulnya Bang yang keren tuh. Aduh kalau nengok sampulnya Abang besarkan diri Abang dulu Bang, biar netizen lihat Bang, biar semangat mereka. Coba. Teman-teman ini adalah sampul buku jilid pertama Bang, jilid pertama ya. Jilid kedua nanti featuring Bang Moto mungkin. Bisa jadi featuring Bang Handi, featuring Bang Zuma. Jadi kita ada itu Unirifa featuring siapa gitu. Aku yang bakalan nulis itu. Mana ada orang-orang yang nulis. Mana sih? Sebentar lagi cari dulu. Iya, dicari dulu sama Bang Alumni ya. Sampul buku kita. Betah kami di rumah Abang sampai pagi. Batamsel ya. Ini rumah Batamsel salah satu yang masuk nominator ya. Nominator Jamer Poltase Rifa turun. Kau aja naik sinilah. Naik kok Jamer. Nah ini dia. Ini sampul buku keren banget sampul buku kita. Masya Allah. Menjawab syubhat sang serigala berbulu dompet. Nanti foto aku sama Yonatan Nandar tuh orang yang berdiri itu ya. Dia aku kayak siluet aja ya, siluet aja. Gambar perempuan sama laki aja gitu, kayak lagi bertengkar, lagi bertarung gitu. Keren banget itu. Ini insya Allah rilis cepat ini. Di dalam ini ada 3 syubhat. Satu itu tentang kritik teks, pembohongan tentang teks itu dari Yonatan Nandar. Satu lagi tentang peperangan dan perbudakan. Jadi dalam satu buku ini cuma 3 syubhat yang kita jawab karena itu panjang ya. Nanti di buku yang kedua, jilid kedua itu tentang ini, tentang ajaran mana penyembah Lucifer nanti. Wah materi Bang Zuma keren banget. Dengar ya teman-teman. Jilid kedua itu Unirifa featuring Bang Zuma. Unrifa menjawab bersama Bang Zuma. Walaupun aku yang nyatat nanti yang nulis, Bang Zuma paling nanti gini deh bikin gini. Gitu aja. Enak kali jadi abang. Gitu ya. Keren ya. Uniku materiku cukup atau mau ditambah? Udah nggak apa-apa segitu aja. Bang Yonatan Nandar nanti jilid kedua featuring lagi ya. Kata Kak D, serigalanya ganti sama muka Kak D katanya. Siap Kak D. Siap Kak D, pas serigalanya. Siap Kak D, saya ganti mukanya serigalanya dengan Kak D nanti. Ada-ada aja lah requestnya ini ya. Salam kepada mertuaku nih. Iya, dia lagi nonton di YouTube. Ingat ya nanti acara Apologet Award. Ingat MC-nya Unrifa dan Kak D. Kak D nggak boleh mundur loh. Kak D, dengar ya, MC-nya Unrifa dan Kak D. Insya Allah kami, oh ya dress code kami nanti adalah baju Yunani. Baju-baju Cleopatra. Tapi bohong. Ya yang mau beli bukunya tunggu dulu ya ikhwah. Ini tergantung Bang Alumni Kiamat ini. Jadi saya. Ininya apa masa percetakan segala macamnya Bang. Kita harus ini kan. Maksudnya yang ke MUI itu jadi nggak kapan? Udah diterima MUI. MUI nanti kan minta ininya dia, minta buku minta sebelum jadi ini kan kita kirim dulu ke mereka. Nanti mereka lihat kan layak apa enggaknya. Nanti mereka kasih ini apa
kata pengantar dari LDK nanti. Setelah ada kata pengantar, nanti mereka juga bisa bantu kita untuk percetakan kalau dari kitanya enggak. Tapi kalau dari kitanya oke, ya terserah Bang. Ya kita bicarakan lah ini gimana. Soalnya ini nanti kan berkaitan dengan hal-hal yang diinginkan kan Bang. Iya. Nah, nanti harus ada meeting ini. Karena ini kan panjang nih kerjaan ini, jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4. Gitu. Itu teman-teman ya, doakan buku ini segera keluar. Waduh deh, ini kayak film trilogi loh. Kalian nonton nanti kayak film The Lord of the Ring loh. Nanti kalian kayak baca tuh kayak nonton Harry Potter kayak gitu nanti. Coba aja kalau nggak percaya. Apalagi jilid kedua. Jilid kedua tuh epic banget insya Allah. Jilid kedua itu nanti siapa penyembah iblisnya ekstrim. Buku ini akan kontroversi loh guys. Kenapa? Karena ini komparasinya langsung nggak kaling-kaling. Maksudnya tuh langsung nggak basa-basi gitu loh. Itu ya ceritanya. Gitu ya. Ya itu aja sih Bang. Mau istirahat atau gimana? Bang Zuma mungkin udah sleeping beauty. Oh nih, masukan Komal tergarang. Komal tergarang. Ini ada 2 nominasinya. Komal terakademis sama Komal tergokil. Aku bubar ya. Siap Bang Andi. Iya. Makasih ya Bang. Bang Andi, tunggu. Bang Andi. Bang Andi. Insya Allah aku akan ke Jakarta nih. Ada meeting lagi ya. Meeting pribadi. Oh itu. Iya. Masalah itu ya. Ya, kamu ya, udah hubungi Opung langsung aja nggak? Udah jumpa. Oh ya udah. Tapi tetap harus ada advice dari orang tua-tua kayak Bang Andi lah. Bang Andi kan udah tua. Iya siap. Ini kan masalah anak dan bapak. Oke. Ya Bang Andi, makasih Bang Andi. Aduh Bang Andi keren. Makasih Bang Andi. Sehat selalu Bang Andi. Doakan anaknya Bang Andi sehat-sehat selalu jadi apologet nanti ya. Aku mau muter-muter aja dulu bentar. Kasih semuanya. Pak Alum nih, sampai jumpa besok. Kalau jumpa, Assalamualaikum. Amin, semoga jumpa selalu. Ya, itu aja teman-teman ya. Oh ya, buat netizen, apresiasi buat netizen itu adalah netizen tersolid. Jadi kami nanti akan ada tim penilai yang menyaksikan bahwa netizen ini tuh selalu hadir ketika Bang Zuma diskusi. Nanti ada 3 itu. Ada 3 ya, netizen Bang Zuma yang tersolid. Jadi kita lihat nanti siapa yang tiap hari hadir, komentarnya keren banget, nyemak-nyemain misalkannya kayak gini nih. Kudul Basar misalkannya tuh. Wah, dapat misalkannya. Ini nih udah cari-cari perhatian dia sekarang ini. Netizen udah dapat dia nih. Namanya udah kutulis Gadul Basar. Dapatlah tas Uniripa katanya, lumayan katanya kan. Dapat skincare aku katanya 1. Nanti kalau apologet tergokilnya itu misal nominasinya tuh kayak si Blender. Siapa lagi ya Fandi? Siapa lagi loh yang agak gila-gila tanggung apologet kita? Nora, Blender. Nora sama Blender ya. Hesti, Nora, Blender yang agak gila-gila tanggung ya. Tapi kalau Blender pasti dia dapat paling dapat itu. Gila. Sumpah semua kebun binatang keluar kalau dia. Kayaknya si Blender yang dapat, si Nora nomor 2 kayaknya. Udah capek istirahat aku dulu ya, udah jam 00.37. Baiklah. Sekalian tutuplah semua. Oke, baiklah. Baik teman-teman, gini teman-teman ya. Saya harus tekankan satu hal. Saya ini adalah manusia biasa. Pasti saya tidak akan memenuhi standarisasi teman-teman semua menjadi pribadi muslimah yang digambarkan berkata tutur kata lembut, kemudian berdiam diri. Saya ini bukan saya sengaja menunjukkan bagaimana saya, tapi saya manusia biasa. Saya bukan ustazah, bukan ulama. Insya Allah on the way ke sana. Doakan saya bisa memperbaiki akhlak saya, bisa memperbaiki pribadi saya teman-teman ya. Sehingga pada akhirnya saya betul-betul mengimplementasikan keislaman yang baik dan benar seperti yang diharapkan para bapak-bapak dan abang-abang rohani saya ya. Intinya itu dari saya pribadi. Andai ada perkataan saya yang salah, perkataan saya yang menyinggung hati teman-teman muslim semua, kalau yang oten tersinggung aja lah kalian, mati lah kalian ya. Saya minta maaf kepada ikhwah semua, dan juga begitu juga seandainya komal-komal yang kami sajikan ini menurut kalian tidak sesuai dengan Islam, berikan kami masukan-masukan tapi di DM ya, tapi jangan DM lewat WhatsApp karena nanti kami tidak mungkin buka setiap hari ya.
Artinya kami menunggu juga untuk diluruskan. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah bersama dengan kami. Semoga Allah selalu merahmati kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Doakan Bang Zuma selalu sehat walafiat, beliau diberikan kelancaran rezeki. Karena kalau beliau, ya karena apa? Kalau beliau kaya raya yang enak aku juga gitu kan. Bisa dapat duit kan gitu. Jadi doakan juga beliau selalu beliau dilindungi oleh Allah dan bersama orang-orang yang betul-betul solid, bukan orang-orang yang hanya ingin menyakiti beliau. Doakan beliau selalu dikelilingi orang-orang yang solid, yang takut kepada Allah, bukan orang-orang yang hanya ingin menghancurkan Islam dari dalam, ya, begitu. Amin. Siap. Oke, baiklah kalau begitu. Bang Alumni juga ya. Ini Bang Alumni sengaja buka Komal biar masuk nominasi. Bukan, ini si Fandi. Fandi kan akunnya semua lagi ke... Oh, sengaja biar masuk. Oh, biar dapat tas aku. Ya udahlah kalau gitu ya. Jadi gitu sekarang alumni gitu, oke. Oke, Oh, gitu. Oke. Ya, si Daman masuk nominasi apologet muda terkece ya. Daman, si Alfi sama apologet muda, sama siapa itu yang satu lagi tuh God masuk itu. Oke, baiklah teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun, lompat pagar. Wah, langsung tutup ya alumni. Tutup ya. Tutup. Lompat pagar. Wah, langsung tutup ya.